Ini ya, nanti kita lihat ya si Al-Furqan WG berapa? ini WG ini 6 dan belum 7. tahu dia ini. Ini 6 kamu bulan bagianmu nanti, hati-hati, hati-hati kamu mengatakan Allah bernonot ya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahim. Wa qalu ma li hadzal rasul yakulu ta'am ma yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Itu di mana kamu katakan Allah itu bernonot? Oke, kita kasih besar. Silakan WG. Kasih Silakan. besar. Kamu tunjukkan Menurutkan yang mengetahui rahasia langit dan Ya tunjukkan aja, Maha tunjukkan ya. Pengampun, Maha Penyayang. Tolong teman-teman ya, tolong teman-teman ya. Dia Silakan. makan makanan. Ya tunjukkan aja datanya, Keliaran tunjukkan. pasar-pasar. Tunjukkan datanya. Ngapain coba Allah keliaran pasar-pasar? Tunjukkan aja datanya. tunjukkan datanya. Kenapa Makanya nggak usah diutus diturunkan. malaikatnya aja? Allah ngapain keliaran Udah pasar-pasar? tunjukkan aja Nyari datanya. Tunjukkan toilet. aja datanya. Nah, Dia ini nyari salah toilet sih. dia keliaran pasar-pasar. Pernyataan Udah. kamu Allah bernonot, kamu nggak bisa menunjukkan data. Kalau memang kamu punya burung, kalau kamu punya burung nih pasti open cam kayak saya nih, tunjukkan. Itu Punya burung nggak, Al-Qur'an 6 dan 7 baca. Udah buka Kenapa aja dia datanya. yang Maha Pengampun, Maha Supaya Penyayang, enak keliaran gitu loh. pasar-pasar. Ayo. Sekarang itu buktikan datanya mana 667. Iya itu Buka aja, baca. buka. Kan Itu kan saya sudah Quran. undang buka kamera itu. Coba. Keluarin datanya, coba open Itu cam di ayat keluarin. 6-nya di tafsirnya Al-Qur'an. Ayat 7-nya di tafsirnya Udah kau Muhammad. buka aja datanya, Udah jangan kau cuma buka. ngomong. Nanti Itu kau kan data nanti kau bacakan. 6 bulan Saya sudah lagi. bacakan. Ayo. Nah, Nggak usah 6 bulan kau diturunkan. masuk baru nangis. Dikirain Baru kita yang nangis lapor-lapor. Nangis kenapa Bang? Nangis kenapa? Itu kebenaran. Eh, Yang coba buka, menunjukkan, coba yang buka. mengetahui rahasia Coba buka. langit dan bumi. Maha nggak Pengampun, ada Maha di Penyayang. kamu pernyataan kamu IWG Apa Allah tuh? bernonot. Allah Itu bernonot. yang bawah tuh bilang tuh, yang Kamu di bawah tanggung tuh jawab bilang dulu, apa? ya dulu, ya Sama dulu, kan? Kamu tanggung jawab gak? Allah di Quran itu siapa? Kamu tanggung jawab nggak? Yesus. Kamu Allah tanggung di jawab Quran nggak? itu siapa? Yesus. Enggak, kamu berani tanggung Ya jawab kan? gak? Allah yang Kamu berani mengutus tanggung jawab nggak? rasul-rasul, yang mengutus rasul siapa? Yesus. Udah. Kamu berani tanggung jawab gak? Keluarkan data. Anal 124, Allah atau Tuhanmu yang memberi kepastian dari sahabat siapa? Pertanggungjawaban ucapan Dia kamu. tanggung jawab, Kau saya sebut berani, Allah kenapa mesti bernonot. takut? Kau hati-hati bicara. Kenapa mesti Hati-hati takut? bicara. Orang ini kebenaran kok. Udah kau buka kamera aja dulu. Kebenaran. Buka kamera. Muka saya banyak itu. Nanti banyak. IWG kau buka cam sudah itu ya kan, aku cari pendetamu, aku suruh ngurus pendetamu sendiri. Buat apa? Karena kamu sudah mengatakan Allah bernonot dan kamu Itu yang tidak di bisa bawah siapa menentukan tuh yang ngatain buktinya. Allah bernonot tuh? Allah tuh. Tuh penyembah anak orang apa? Dengar semuanya ya teman-teman ya tadi ya. Iya dengar. Sudah, Iya, sudah, ya. sudah masuk. Emang Masuk. salah. Udah Ya, masuk, udah Allah masuk. yang Ini mengutus saya rasul live kan siapa? di Yang YouTube mengutus rasul juga siapa? ada rekotan Yang dari Bang mengutus rasul Paulo siapa? ini. Yesus. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Mana pertanggung Yesus jawab yang kamu? mengutus rasul. Surah An-Nahl Nah, gini, 124 siapa? Izin Tuhan Allah yang memberi kepastian dari sahabat. Izin sedikit ya. Saya Itu cuma udah Tuhan mengingatkan. dari sahabat. Saya dia dengar Tuhan dulu, dari kau 124. dengar dulu. Saya cuma mengingatkan. Jangan Mengingatkan, ya, contoh kayak yang lain. Nanti kamu kasihan, kamu kabur lagi, kasihan keluargamu gitu loh. Nah nanti Kita kalau sudah ada diskusi apa-apa baik-baik. baru kau bilang oh Islam begini, saya Islam begini. Padahal Kalian mulutmu itu sesat berjamaah. ya. Nanti kau masuk lagi selesai kan gimana? Lu kau pikir dulu itu, kau jangan kayak yang lain. Kau lihat itu yang udah kabur semua, kabur. Nah kau ini punya apa gitu loh? Ingat keluargamu. Kita itu Berbahagialah kan kamu bagus-bagus kamu diskusi. dihina, Ya, dicela, Bang dicaci maki, Abang. di penjara. Ya. Kita itu diskusi Gua bahagia bagus-bagus. gua loh. kalau seperti itu. Kita Tuhan itu juga diskusi seperti aja itu. Muhammad juga bagus-bagus menerima ya. hal seperti itu. Muhammad jalannya benar, dia berjalan di jalan Isa. Udah, kau jangan Berislam ngarang-ngarang. dia, Kau jangan Isa ngarang-ngarang. Kau Al-Masih. jangan ngarang-ngarang. Kau jangan ngarang-ngarang. Kita itu diskusi baik-baik Isa loh dari Al-Masih tadi. tinggallah Kita keluarkan data. Kalau memang kamu ngajari kami ajari, silakan baca. Itu, Kan Isa enak Al-Masih dari itu. tadi.
Ya, Sudah berpisah enak dari tadi. Tapi kamu mengatakan Allah itu bernono. Tunjukkan datanya. Tunjukkan Silakan. buktinya. Komen siapa tuh yang komen tanya tuh? Ya. Silakan yang komen kau yang bilang longor. Kamu yang bilang mah komentar apa sih, sama mau komentar siapa? sama yang komen pula kau. Ya, memang bener kok. Memang benar Mana ya. buktinya? Oke. Kalau IWG gak mengaku berarti Sekarang apa? Pakai Allah yang pakai mengutus Sabar, Rasul, sabar, yang sabar, mengutus sabar, Rasul, sabar, siapa yang mengutus sabar, Rasul? sabar ya. Yang Sabar. mengutus Rasul siapa? Tunggu ya. Selesai kamu ini, selesai kamu ini. Nah, yang mengutus Rasul siapa sekarang? Selesai kamu ini, Isa kan? selesai Islam kamu kan? Yang ada di sisinya siapa? Selesai Islam kan? kamu Islam ini. masih kan? Selesai kamu ini. Selesai kau nih. Selesaikan bang. Oh, kau nantang ya? Selesaikan Kau bang. nantang ya? Selesaikan. Kau nantang buka cam, tunjukkan kalau memang kau jantan. Selesaikan bang. Dari Kalau semua memang kau organisasi jantan, kita open cam kejar. kayak saya. Selesaikan. Dari semua organisasi Ayo open kejar. cam. Nggak berani dia, nggak berani lah. Open Orang cam. beda. Kalau memang kau jantan, merasa Allah muda, Siapa? kau open Mana cam. satu Ada empat video siapa, dia ada Bang? sama saya itu. Allah atau Tuhan Ada di video surga. dia dulu, Anak Sabar dulu, Bang. siapa? Sabar dulu. Ini sebentar, saya lagi panggil ini sebentar ya, sabar ya. Ya, Allah Sabar dulu. Kau atau tanggung jawab Tuhan aja, di tenang antara aja, 1, 2, 4. sabar, tenang aja. Ya, Allah atau Tuhanmu yang memberi kepastian hari Sabtu. Sabar, kau nggak usah Anak ngais-ngais di manusia. Al-Quran. Sabar kau ya. Ya, Kau tunggu pertanggungjawaban Islam ya. sejati nih ya. Islam Sabar ya, sejati kau nggak usah ngais-ngais Saya di berislam Islam. ya, saya Kau berislam. ngarang-ngarang kau. Cari-cari di Al-Quran nubuat tentang Yesus. Kalau di Bible Kristen, perjanjian Bang, lama, dia Yesus menerjemahkan. sudah dianggap jadi sampah. Di Sanhedrin Yesus disebut, di Giftin disebut masuk dalam neraka tinja. Di Sanhedrin disebut Yesus anak pantera prajurit Yunani. Adalah haram. Islam lah yang membelanya, ya. Tapi kalau kau udah bilang kayak gitu, ya, saya pun ada video-video kalau bisa dicari itu gampang. Sudah di report ya, sudah ya, sabar ya. Bukannya ini Bang Erwin, saya ini kasihan ini teman-teman Kristen gitu loh. Nanti ada apa-apa keluargamu yang jadi beban. Jangan nanti kau bilang kita lagi yang salahin gitu loh. Kau lihat itu contoh ini Ngapain sudah nyalain kabur. dia, Bang? Kau udah kabur ke luar negeri nggak berani pulang. Kau lihat itu Paulsa nggak berani pulang. Kau lihat itu Sofiatul Bang, pergi buat nggak apa? berani pulang. Kau lihat itu Enggak, saya nggak Ibrahim lari. itu contoh, itu yang kau harus bawa ambil contoh. Jangan kau ikut-ikut. Buat Kau ini apa? apa? Saya ini Islam sejati, Cuma saya. ratik, cuma daun-daun yang Saya Islam jatuh. sejati, saya Gitu lebih loh. berislam. Nggak usah kau bersandar-sandar Islam. Kau Saya ini ngarang-ngarang. berislam. Saya tahu kau. Di sisi Allah itu pendamping saya. Bukan di sisi Allah, keluargamu yang kau pikir. Kau ini bukan Saya Islam siapa-siapa. sejati. Gitu ya. Kristen, Bang. Kita Ya, itu oke ya, diskusi kita aja udah report baik-baik ya, Bang loh. Erwin ya, udah rekam ya. Iya. Oke ya. Kita Oke, itu kan siap. ngajak diskusi baik-baik. Kau mau ngajari Dia kami nggak bisa Islam, diskusi itu, Pak Palko. mau ngajari Al-Quran. Ilmunya nggak ada. Kita Ilmunya bukan nggak ada Jangan alasannya. satu sepihak lah, Bang. Ya. Udah, kau diam dulu Nggak ada. kau. Kau ini Dalilnya bodoh nggak ada. kau punya otakmu. Bang, Nggak ada untungnya, kau nggak ada untungnya. Positif, Nggak ada jangan untungnya lama-lama kau ditahan. gitu. dia di tengah-tengah Kau nggak ada menjelaskan untungnya. apa yang Kasihan nanti keluargamu. Ini saya ingatkan aja sama kau. isi ke Yahudi dia, Bang. Udah, kau nggak usah misi-misi. Ya. Keluargamu nanti yang jadi sasaran. Kau itu mikir Jalannya gitu loh, jangan benar. kayak orang lain. Kau di bawahnya. Dia Kau di bawahnya. menjelaskan apa yang di Kasihan gitu loh. Kayak ini Karesteng ini kasihan. Kau nanti ada apa-apa keluargamu lagi yang kain-kain. Kau Kita ini itu yang ngajak aneh-aneh. diskusi baik-baik loh. Kalau memang ada Kristen yang pandai, pinter, cerdas, mau ngajari kita dan bisa ngajari kita, memiliki ilmu dan ilmunya mau di atas kita, nggak masalah gitu loh. Contoh nih, kamu sini tak ajari Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Sini tak ajari Bible, bisa bahasa Yunani. Nah kita berguru dalam arti mencari ilmu, Bang Palopo. Dalam arti kita menambah wawasan, gitu kan. Tapi nantang-nantang baca Al-Quran nggak bisa, bilang pula Allah punya nonot. Disuruh minta apa nunjukkan datanya nggak bisa. Nggak usah diulang-ulang itu yang Open terakhir. cam nggak berani. Ini Ya. kan sakit hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang gini Irawan, sebenarnya. shortcutnya merek apa Bang Irawan? Enggak pakai songkat saya, Bang. Oh suaranya enak banget. Lanjut. Pakai interface. Songkat juga sih, tapi ya lebih ke interface ya. Lebih kecil, Bang. Ya lebih kecil. Lanjut Bang Muhammad. Kasih pencerahan.
Apa pencerahan? Istri saya suapin bubur tiba-tiba. Macam mana mau ngomong? Jadi saya kasihan gitu loh bang. Pak Ji, assalamualaikum, selamat bergabung. Waalaikumsalam Bang Bangunin, Pelopo. bangunin. Sorry itu malam saya ini keluar makan Bang. Pas pulang sudah tidak ada semua di tas kumat. Iya. Bang Irwan Bang ini Irwin. Pak Haji ceritanya ini Bang Palopo. Salah penyambutan saya tadi berarti Bang Palopo. Bang, enggak sama aja Bang. Itu kembali ke IWG itu Bang. Iya, sudah di Halo. itu. Ajarin Sudah- kita. Teman-teman ya di report aja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ikut Bang, ikut gabung. Suaranya kok kayak kenal gitu. Iya. Ikut gabung kemana toh? Saya ikut gabung ke Islam begitu. Ya sementara ini apa? Nggak ikut gabung ke Oten saya. Sementara ini hotel atau soal gimana nih maksudnya? Sekarang ini saya Jawa. Ya. Tapi Kristeng. Enggak, Jawa. Oh Jawa itu apa nih? Kejawen gitu ya. Jawa. Enggak, beda Jawa. Masih Jawa. Terus Iya, mau menyampaikan agamanya Kristeng apa Kejawen? Jawen, Jawa. Iya, Iya, maksudnya agama Mau ikut Jawen. gabung, mau ikut gabung begitu sama Islam. Begini Bang, Ya. kita dalam duduk dunia lintas agama ini harus jelas ya. Harus jelas gini, Islam itu jelas, Kristen itu jelas agamanya. Jadi pada saat kita itu bergabung ini, bergabungnya di segi apa? Kalau kita bergabung dalam bermasyarakat, kita guyup rukun dalam bertoleransi, ya itu hablum minan nas ya di dalam Islam ya, hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau bergabung dalam penyampaian akidah itu tidak bisa Bang. Ya. Tidak bisa tetap searah. Karena panduan dalam satu dasar itu nggak sama dan pastinya kita tidak bisa Bang. Karena beda server. Oh. Gitu. Memangnya suara saya ini kayak Ardiansa ya? Enggak lah. Oh enggak, Enggak, oh, enggak. bukan. Itu saya menanggapi yang di bawah itu loh. Oh enggak, Enggak usah mungkin tanya sama, Bang, di sama. bawah. Ya, dilanjut kembali. Maksudnya kan searah ingin bergabung ke Islam dalam arti ingin belajar Islam, ingin memeluk Islam kan banyak ini. Atau ingin Ya. sama-sama berdiskusi melawan Kristen dengan Kristen tapi Gini, bergabung dalam sisi dari arah sama-sama sebaris dengan Islam. Maksudnya Dalam gimana artian ini? itu begini, saya ingin mencari informasi begitu dan sedikit belajar juga dari keislaman begitu. Makanya tadi kan saya menyampaikan dan mengajukan untuk ikut gabung begitu. Oh berarti kan dalam arti gabung bukan dalam satu barisan tapi ingin belajar memahami dan ingin belajar tentang seperti apa tuh Islam kan gitu, ingin tahu lebih dalam tentang Islam gitu maksudnya. Ya seperti apa Islam terus dan mengapa Islam sendiri itu seringkali mengatakan oten begitu. Jadinya kan saya sampai ikut-ikutan juga begitu. Ya, sekarang Mas Papua saya mau nanya, itu kalau sholat zuhur itu berapa rakaat sih? Bukan Bang, dia ini mau belajar Islam Bang Ridot, beliau ini kejawen gitu loh. Kejawen itu kok Ya. nggak mau tuh, Bang? Islam, mau dulu. Jadi Ya, gini Mas? Bang, kita maklumi ya, memang banyak sekali di Indonesia ini orang yang masih berpegang teguh kepada keyakinan, kepercayaan ya kan, yang mungkin turun temurun dari orang-orang tua dulu atau nenek moyangnya. Yang notabene di daerah Jawa itu masih banyak juga di dalam itu
menyebut dirinya Islam, tetapi dalam sisi kesehariannya itu masih mencampur adukan antara keyakinan Jawa budaya kuno dengan Islam yang modern sekarang. Ada juga yang murni kejawen, ada itu memang ada. Ya. Kita nggak mau menafikan itu karena itu memang sebelum datangnya Islam itu sudah ada kepercayaan Ya, turun temurun kan gitu. Sehingga kita kalau ada sekarang masih ada sisa-sisa gitu kan, ada yang sudah mualaf dan ada yang belum, itu kita pun maklumi kan. Nah, pada saat Anda itu melihat satu agama, dua keyakinan saling berdiskusi, berdebat seperti Islam dan Kristen, pasti Anda penasaran ini ada apa gitu kan. Terus Iya. Anda mendengarkan, sampai belajar dulu menelaah mana yang masuk akal, ya kan, mana yang masuk akal dalam penjelasan sisi konsep ketuhanan, seperti itu Bang. Mana yang masuk akal? Ini saya ditanya berarti ini untuk Masuk akal menjawab mana? persoalan itu. Selama sampean mendengarkan gitu. Yang masuk akal mungkin Oten itu yang masuk akal sih kalau saya. Oke, Karena siap. kan kebanyakan mungkin dari Jawa sendiri juga kan mendengar kalimat atau huruf Oten kan begitu. Ya. Kita hargai Anda melihat yang masuk akal, lebih masuk akal Kristen. Mungkin sudut pandang Anda itu masih searah seperti gini, meyakini Tuhan itu bisa dengan kemahakuasaannya itu bisa jadi manusia gitu kan. Kalau di dalam Islam kan konsepnya nggak seperti itu. Kita hargai itu sudut pandang dari luar kan gitu ya Bang Palopo ya, dari luar melihat Ya. Islam dan Kristen. Nah, saya ingin melihat cara pandang sampean dari sisi mana orang Kristen itu yang masuk akal pada saat menjelaskan konsep ketuhanan. Bila ditanya begini Bang, Tuhan Anda berapa? Satu. Siapa itu? Yesus. Terus ditanya lagi nih, Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Terus ditanya Tuhanmu berapa? Satu. Terus Islam ditanya nih, Tuhan Islam ada berapa? Satu, tunggal. Ayatnya mana? Qul huwallahu ahad. Tidak serupa dengan makhluk, ya kan? Tidak bisa dilihat. Dan satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, ini kalau Anda melihat dari pernyataan seperti ini, siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Nah, kira-kira Mas, dari sudut itu Anda melihat masuk akal yang mana? Masuk akal yang Oten itu tadi. Makanya kan tadi saya mungkin dari pertanyaan Abang ke saya menjawabnya Oten itu tadi. Gitu. Oke, siap. Berarti kalau ditanya satu tapi ternyata tiga, tapi dikatakan satu, itu masuk akal ya? Kan tadi Abang juga kan menjelaskan bahwasannya Tuhan itu sendiri apa ya, tidak kelihatan ya, atau bagaimana tadi untuk penyampaian. Gini Bang, ada Oten ditanya nih, Tuhanmu ada berapa? Satu. Terus ditanya lagi, Roh Kudus Tuhan nggak? Tuhan. Bapak Tuhan nggak? Tuhan. Tuhanmu berapa? Satu. Ya. Tapi yang disebutkan tiga. Tapi disebut apa? Dijawab satu. Tuhanmu ada berapa? Islam ditanya nih. Satu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan gitu. Kalau Anda masuk akalnya di Kristen, nggak masalah, kita hargai. Tapi Bang Erwin, orang-orang kafir ini satu kolam mereka. Nah, mereka jadi satu kolam. gini. Karena orang-orang kafir ini itu kita hargai. Kita hargai dulu. bukan, maksudnya satu kolam gini. Al-Quran kan menyatakan mereka itu satu. Dalam satu prinsip mereka satu. Apa itu satu? Bahwa Tuhan itu mustahil satu, itu pertama. Kejawen itu Tuhannya bisa berapa aja. Ya. Kan dia cenderung ke animisme, apa aja bisa dituhankan. Jadi kalau dia seiring dengan Kristen sebentar. Ya, yang terlihatlah yang Tuhan itu wajar. Karena memang kemampuan pikiran mereka ya mengadopsi kemampuan berpikir nenek moyang mereka yang dahulu-dahulu itu hanya mampu mengimplementasikan penyembahan kepada sesuatu yang wujud, dan yang wujud tapi itu gini, Bang, benda-benda belum selesai.
Enggak, tapi Belum saya selesai. Pakai adab ini sedikit, kejauhnya ada adab. menyangkal saya, Bang. Kalau gitu saya Soalnya diam. tadi yang dikatakan Bang Erwin sendiri, bahwasannya Bang Erwin mengatakan Tuhan itu ada, kan begitu. Saya menyangkal itu. Karena saya sendiri tidak melihat Tuhan, saya malahan melihat Bang Erwin begitu, Bang Erwin 03. Kita menghargai sudut pandang kafir itu rata-rata kan sama nih, kita hargai. Pada saat makan 3 bayar 1 pun itu masih yakin, ya kita hargai kalau itu masuk akal. Iya. Loh, kita hargai kalau itu memang masuk akalnya, makan 3 bayar 1 itu kita hargai. Dan pada saat melihat kita itu makan 1 bayar 1 itu nggak masuk akal, ya kita hargai, nggak apa-apa, itu pendapat Anda. Nah, kita bicara masalah wujud. Nah, apa sih wujud itu? Di dalam Islam, ini perlu dipelajari. Kata wujud itu, ya kan, bukan berarti dalam bahasa Indonesia nampak di depan Anda. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Ada sebelum kata ada nih, ada. Dan kata pun tidak ada kata ada, Allah ini sudah ada. Gitu loh. Nah, ini perlu ditelaah ya. Ini panjang kalau kafir. Bang. Bentar, Gini, Bang. Bang. Bentar, Nggak, Bang. maksud saya, Abang mengatakan saya mau ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jenengan Indonesia. umpami tiang Jawi mestinipun gadah unggah ungguh. Enggak, maksud saya gini. Bang, kulo mawon Iya. iki yang Jambi, tapi umpami kulo niku simpuh teng ngene tiyang tua tuh ngeten. Kaping sepindah kulo mriki ajeng silaturahmi, kaping kepindhonipun kulo nyuwun lupute agunge pangaksami teng jenengan. Ini ku tiyang Jawi. Iya, Bang. Tapi pada saat kita ini memakai logat Jawa tapi tidak punya unggah-ungguh. Nah, ini Iya, makanya tadi saya menyanggah kan. menyanggah itu ada waktunya setelah orang selesai ngomong gitu loh. Itu namanya adab unggah-ungguh kalau kita orang Iya, Jawa. gini Bang, saya Nyuwun tidak sewu Kang sependapat. Mas. Gini, saya tidak Tahu nggak nyuwun sewu sependapat. Kang Mas? Kita Nggak belum tahu. selesai ngomong Kang Mas. Aha. Saya tak selesaikan dulu ngomong Kang Mas. Iya. Kurang halus gimana Kang Mas? Kulo niki bijo kali panjenengan. Yang kasar toh. Jangan halus-halus. Loh, saya ini orang Sumatera, tapi saya bisa bahasa Jawa halus. Gitu loh. Jadi maksud saya menghargai Anda berpendapat seperti itu. Tetapi saya menjelaskan tentang kata wujud yang berarti ada itu wujud di sini bahasa Arab, jangan diartikan wujud dalam bahasa Indonesia yang rupanya kayak Roh Kudus ada di depan mata kita, tulisannya Roh Kudus, Bang Irwan ada depan kita, mukanya ada. Enggak seperti itu. Gitu loh. Ibarat kita tahu kalau udara itu ada, tetapi bukan berarti udara itu kasat mata di mata kita, gitu loh Bang. Ya cuman saya tidak sependapat. Karena kan tadi Bang Erwin mengatakan bahwasannya Tuhan itu sendiri tidak kelihatan atau wujud atau dan nampak begitu loh. Karena memang kan saya melihatnya tidak ada Tuhan, yang ada kan hanya Bang Erwin begitu loh. Makanya saya sanggah itu tadi. Begitu. Sudah? Gini Bang. Sudah. Kita berkeyakinan itu kan ada panduan kitab ya. Terkecuali orang nggak punya panduan kitab. Orang Islam berpanduan kitab Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kita mendapatkan tuntunan, aturan, yaitu panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, orang Kristen dapat panduan apa? Bible. Pasti kita mengatakan seperti itu sesuai dengan panduan kitab yang kita imani, Bang. Pada saat kitab itu mengatakan itu, kita telusuri, ya kan, kebenarannya. Nah, Al-Quran itu benar sesuai dengan fakta real.
Nah, terus ya kan penjelasannya yang bisa menjelaskan itu orang-orang yang punya ilmu, ya bukan kami sebenarnya. Nah, pada saat ya kan Tuhan Allah mengatakan tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa dilihat. Bagaimana seorang manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ini bisa menelaahnya? Pasti belajar dengan kitab, yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana bisa membedakan kalau manusia itu didefinisikan seperti makhluk? Apa bedanya pencipta dan ciptaan? Gitu loh. Kalau pencipta itu sendiri bisa dilihat seperti makhluk. Sedangkan dalam konsep ketuhanan ajaran samawi, ya kan? Ajaran samawi itu pencipta beda dengan ciptaan. Lah kalau Anda mengatakan Allah tidak bisa dilihat, yang saya lihat cuma Bang Erwin. Ya. Nggak usah pakai iman, Bang. Nggak usah pakai kitab, Bang. Iya, makanya kan tadi saya menyangka itu begitu loh. Saya tidak sependapat. Ya nggak apa-apa, nggak sependapat. Makanya tak bilang, Anda kan nggak masalah. Lebih masuk akal makan 3 bayar 1 daripada makan 1 bayar 1. Saya hargai. Atau begini Mas Erwin, saya masuk dulu sedikit. Mas Papua Jawa, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut Anda? Tuhan. Silakan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Oke, selesai. Lanjut Bang Kristen. Erwin. Nah, kan saya Ya, ya, tadi sudah langsung lah. mengatakan. Jelas Kristen itu. Dari Ah, Ya, oke, Bapak itu Tuhan atau bukan? Sabar dulu Bang, sabar. Bapak Tuhan atau bukan? Abang menanyakan ke saya. Iya. Nggak Bapak itu ke malaikat, bukan Bang. Tuhan. Bapak Tuhan atau bukan? Bukan, bukan. Bukan. Roh Kudus Siapa Tuhan dia? atau bukan? Roh Kudus bukan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Bapak Tuhan. Nah terus Ya kan? Roh Kudus ini siapa menurut Anda? Roh Kudus dengan Bapaknya menurut Anda siapa? Abang. Sampai nih piye Mas. Sampai Roh Kudus dengan Bapaknya menurut Anda siapa? Roh Kudus dengan Bapa berbeda. Enggak, menurut Anda itu siapa? Yang dimaksud itu siapa itu gimana maksudnya? Aduh, Roh Kudus itu siapa, status apa statusnya? Oh, statusnya. Bapak apa statusnya gitu loh. Ya, Bapak itu manusia. Sedangkan untuk Roh Kudus sendiri itu roh suci begitu. Roh Tuhan. Bapak kok manusia bukan bapakmu maksudnya? Aduh. Waduh, sampean ini. Somplak sampai Lah, enggak gini loh. Kalau saya katakan Oten itu enggak pinter, apakah saya salah itu atau bodoh begitu? Apakah Oten saya dalam salah? segi pengetahuan pinter bang, tapi dari segi keimanan rancu bang. Gitu loh. Oh, iya berarti kan kira-kira bagaimana dengan penyampaian saya dan penilaian saya tentang Oten itu sendiri? Enggak jelas. Bahwasannya Masalah, walaupun anda bapak yang nggak masalah itu pendapat anda ya bang Palopo ya. ya. Nggak ada masalah, Bapak mau sembah ini sendal jepit mau apa itu nggak ada masalah sama kami. Iya. Mau kejawen apa nggak ada urusan. Lanjut Cuman masalah bang Palopo, tak sekarang tinggal dulu ya bang Palopo. Ya cuma Mana, Bang begini bang. Ada sebentar Cuma- nggak? Saya tetap di sini. Ya, cuman begini tapi, bang. iya. Tadi kan saya mengatakan bahwasannya saya ingin belajar dan mencari informasi kan begitu. Dalam hal informasi itu kan pasti ada seharusnya ya diharuskan memang kan ada jawaban yang harus saya dapatkan. Sebenarnya kan begitu. Ya, oke. Ya. Sekarang kita sederhanakan. Kalau kita anggap agama ini satu kebutuhan buat kita, maka kita boleh sesuaikan apa yang kita butuhkan hari ini. Saya ambil contoh mudah. Kalau misalnya ada orang sedang sakit gigi, hari ini yang paling dia butuhkan obat penghilang rasa sakit. Ya. Kadang-kadang saking butuhnya dia makan obat itu lupa makan sampai mengalami gangguan lambung.
Artinya apa? Artinya bahwa yang paling urgent itu yang paling diutamakan. Hari ini, di dunia ini, kita tidak melihat kepentingan bertuhan yang benar itu sebagai satu poin yang berarti. Kenapa? Karena kalau kita lihat tatanan kehidupan, selama ini dengan tatanan masing-masing bisa berjalan dengan baik. Tapi pasti dan pasti pertanyaan awalnya, apakah kita hidup abadi di bumi ini? Atau bumi ini abadi? Ya, kalau kita bicara itu kita bisa lihat gunung yang besar aja bisa hilang, Krakatau yang begitu besar bisa habis. Ya kan? Kemarin di Aceh tsunami, ya, bisa kita lihat macam mana dahsyatnya alam itu menunjukkan kekuatannya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah dunia ini kekal? Kalau dunia ini kekal, maka kita rugi bertuhan. Itu apa? Yang kedua, apakah tunggu. Ya. Sikit lagi. Ah, ini yang tertib ini yang nggak bisa. Apakah kita tidak akan mati? Kalau kita tidak akan mati, sebentar. Kalau kita tidak akan mati, berarti kita tidak guna bertuhan. Nah, sekarang coba lanjutkan dulu. Saya diam dulu sekarang. Coba Anda yang Ya, ngomong. maksudnya Oke, sabar. kan Kita gini. sapa dulu Mas. Mas sabar. Oh, Saya, iya. Mas. Kita sapa dulu Pak Seprianus Bente. Selamat pagi. Selamat pagi, Shalomilahim. Iya, dari Kristen, Katolik, Advent atau Muslim atau ya, ada lagi yang lain Pak? Silakan. Kristen umum, Pak. Kristen umum, baik. Sebentar Pak ya, sepi ya, kita sharing-sharing ringan. Ya silakan Mas. Saya lanjutkan ya. Papua Jawa, monggo. Ini untuk pertanyaan yang pernyataan tadi ya, kayaknya pernyataan dan pertanyaan kali begitu. Itu sebenarnya ditunjukkan kepada siapa begitu? Apakah kepada saya sendiri kah atau untuk kepada semuanya begitu? Tapi Ini diskusi kita berdua. Yang lagi diskusi kita. Jadi masa saya Berarti- nanya ke Pak Palopo. Pak Palopo udah jelas Tuhannya satu, Allah. Jadi nggak ada yang mau didebatkan dengan dia, nggak ada yang mau didiskusikan. Berarti Tadi Anda cari abang- informasi. Ya. Cari informasi, abis itu jangan ini kali, jangan belagak pilon kali gitu. Maksudnya tadi cari informasi, saya ngomong, Anda pura-pura lugu gitu. Coba, kan yang saya tanya, Ya. perlu nggak kita bertuhan itu dulu? Saya nggak Perlu tanya itu nggak bertuhan? Kalau dari saya sendiri perlu. Nah, Memang saya diharuskan untuk mempunyai Tuhan dan bertuhan begitu. baik. Nah, Ya. kalau Tuhan itu kita perlu ada, kita mau Tuhan yang absolut, yang kuasanya mutlak, yang kehendaknya tunggal, yang wujudnya tunggal, yang kenyataannya tunggal dan mampu mengatur dengan sendirinya tanpa bisa diintervensi oleh Tuhan-Tuhan yang lain atau banyak. Coba saya tanya dulu. Bisakah satu Tuhan itu absolut kalau dia banyak? Misalnya kita sama istri kita. Istri kita itu di bawah kita. Jangankan Ya. istri kita, sama anak kita aja. Ketika kita bilang, nih hari kita pergi ke pantai. Anak kita bilang, janganlah Abi. Kita ke gunung lah nih hari. Hari panas sekali, kita jalan-jalan. Akhirnya keputusan dan iradah kita, kehendak kita itu, padahal kuasanya ada di tangan kita. Lalu berubah atas permintaan si anak tadi. Ya kan? Pertanyaan saya, bisa nggak saya mutlak berkuasa? Ya bisa-bisa saja. Itu kan Nggak mungkin bisa. kok nggak bisa toh? Ini kan tadi Faktanya nggak dari bisa. Faktanya nggak bisa. Kenapa? Ketika kita menerapkan kuasa kita, ada sisi yang tidak senang dan tidak mau. Maka itu, ya kan, kemutlakan itu tidak bisa dilakukan berdua bertiga. Kalau saya punya perusahaan, saya kongsi 3, Iya. maka saya bisa dengan mutlak sebentar. Tidak bisa dengan mutlak memutuskan segala sesuatu. Tidak bisa, harus kompromi dengan 2 lagi, atau kongsi 4, atau kongsi 5, lebih payah lagi. Ya, tadi kan konteksnya abang kan itu diskusinya dan bertanyanya kan kepada saya kan begitu. Abang dan saya katakan begitu. Iya, apa sih ini ngomongnya? Nah, jadi maksudnya itu, ya kan, makin bingung. Sabar dulu Mas. Sabar dulu Mas ya, biar maju kita. Selamat pagi Pak Seprian. Pagi Pak Palopo. Iya. Sudah menyimak Pak tadi Pak? Ya, menyimak sedikit saja Pak. Saya menyimak.
Iya, jadi begini Pak. Tadi kan ada narasi yang dibangun. Setujukah Anda bahwa Tuhan itu sifatnya harus absolut? Setuju? Iya, Tuhan itu absolut, tidak bisa direkayasa dan tidak ada intervensi. Ya, setuju. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas seluruh jagat raya ini. Oleh karena itu semuanya kita harus tunduk pada Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa, baik. Siapa Tuhan yang Esa itu Pak? Menurut Pak Seprianus? Ya, kalau kekristenan itu memahami Tuhan yang Esa itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ambil dulu Pak ya, kita sepakat dulu bahwa supaya tidak melebar, mungkin kita bisa sepakat di sini kita definisikan bahwa Tuhan itu adalah Sang Penguasa dan Pencipta langit dan bumi. Kita bisa kunci di situ Pak? Ya, betul. Saya Baik. setuju. Ya, saya Jadi juga menurut setuju Anda, dan ya sabar sepakat dulu Mas. itu. Baik, Nggak baik. usah Mas Papua. Ya, dia sabar mah dulu jadi Mas. Anda meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Yang Anda yakini bahwa Tuhan Anda adalah Yesus. Saya mau bertanya Pak, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Pak? Pak Seprianus, Ya, bagaimana Pak? Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Pak? Menurut Anda? Keyakinan Anda? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Bapak. Tuhan. Berarti Tuhan itu satu apa tiga itu Pak? Iya. Kalau kembali ulang pada pernyataan Bapak ini kan ya satulah. Satu. Tiga pribadi, Nah, inilah. satu esensi. Baik, satu esensi. Bapak memahami konsep perisai Tritunggal? Ya, saya memahami. Seperti apa Pak? Allah Tritunggal itu kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Masing-masing punya peranan yang berbeda. Masing-masing. Tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, kalau Abang Palopo misalnya, Tom. Abang Palopo ini seorang pengusaha besar. Baik. Pengusaha. Seorang pemilik supermarket. Baik. Apakah Abang Palopo tidak bisa menjadi seorang service marketing? Bisa. Ya. Apakah Abang Palopo tidak bisa jadi souvenir marketing? Bisa. Tetapi Abang Palopo adalah pemilik supermarket. Bisa. Artinya Abang bisa dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendak Abang. Bisa. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini tiga pribadi yang berbeda tapi satu esensi. Tiga Satu pribadi, konsep. satu esensi. Kalau tadi yang Bapak analogikan kepada saya satu pribadi apa tiga pribadi? Iya, kalau manusia Pak itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, tiga pribadi atau satu pribadi? Iya, kalau Bapak satu pribadi dong. Satu pribadi, artinya analogi yang Bapak bawa tadi itu sudah gagal. Karena konsep Trinitas, tiga pribadi, satu hakikat. Kalau Bapak analogi tadi, saya satu pribadi. Saya bisa jadi owner supermarket itu, saya bisa jadi marketingnya, bahkan saya juga bisa jadi karyawan di situ. Itu satu pribadi. Nah, kalau analogi Tritunggal, beda pribadi, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh, dan Roh bukan Bapa. Begitu Pak ya? Tapi Itu gagal. gini Bang Palopo. Ya, yang siap. tadi saya sampaikan dan utarakan itu kira-kira menurut Bang Palopo sendiri itu sudah benarkah belum? Apa yang Anda utarakan? Yang tadi kan Apa coba? Ini halusinasi. Belum ada. Belum ada apa ini. Mati kita kalau begini. Wah ini betul-betul roh aja dia nih. Saya roh kudus aja nggak ngerti. Baik, silakan Pak, disangka tadi Pak. Bapak tadi menganalogikan tentang saya adalah pemilik supermarket, sekaligus karyawan, sekaligus marketingnya. Itu gagal, konsep Trinitas nggak di situ Pak. Silakan, mungkin ada analogi lain, silakan.
Perlu minyak mur nih macet. Macet udah. Minyak mur. Jadi apa silakan, Bang Erwin. jadi kalau konsep ketuhanan menganalogikan sang pencipta alam semesta ini dianalogikan dengan makhluk, itu tidak akan bisa. Karena sang pencipta alam semesta ini esensinya tidak bisa dianalogikan dengan apapun dan tidak sama dengan apapun. Dianalogikan punya jasad, punya roh, punya ini, nggak bisa. Dengan segala mahakuasaannya, segala kemaha kehendaknya, dan dalam kemahakuasaan segalanya, Tuhan itu intinya pencipta yang tidak sama dengan ciptaan. Jadi nggak bisa manusia ini menganalogikan dengan apapun. Bila orang ini bisa menganalogikan yang katanya Tuhan, itu Tuhan palsu. Kalau dianalogikan seperti ciptaan dan bisa dianalogikan seperti ini seperti itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan yang benar itu tidak sama dengan apapun dan tidak sama dengan ciptaannya. Seperti dianalogikan dengan roh, Bapak punya ini, punya ini, punya ini. Karena itu adalah bagian dari pribadi. Bagian dari pribadi itu makhluk, ya kan? Tetapi sang pencipta ini tidak ada bagian-bagian seperti itu, tetapi memiliki sifat kemahaan. Jadi maha segalanya itu ada dalam diri sang pencipta ini, dimiliki oleh Tuhan. Jadi nggak bisa dianalogikan ada bagian ini bagian, nggak bisa. Dengan mahanya gitu loh. Tuhan ini dengan mahanya tidak ada bagian ini nggak ada. Itu Berarti sifat. gini Bang, Gitu. Bang Erwin, berarti Bang Erwin ini mengakui adanya Allah Bapa itu berarti? Kok ada bagian Allah Bapak? Nggak nyambung Bapak. Ya maksudnya Bapak itu mempunyai yang namanya. Saya bilang kalau menganalogikan Tuhan ini ada bagian-bagian esensi itu, ada bagian-bagian itu, mau dianalogikan oleh manusia, dikonsepkan seperti apapun, itu bukan Tuhan. Selagi dibagi-bagikan kayak gitu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu yang memiliki maha ini tidak sama seperti kita dianalogikan punya bagian ini bagian ini. Enggak. Tuhan ini memiliki sifat maha kuasa, maha berkehendak. Berarti tapi di sini bukanlah bagian-bagian yang katanya punya tubuh, punya ini. Enggak. Ya, Enggak seperti itu, gitu loh. Berarti Bang Erwin sendiri tidak mengakui adanya Allah Bapa itu ya, berarti? Ya enggak lah. Enggak. Kalau saya itu Allah Subhanahu wa taala, titik. Final. Islam itu Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Final. Titik. La ilaha illallah. Gak ada siapa-siapa. Gak ada tambahan, gak ada dikurangi. Dan mendeskripsikan Allah adalah bentuk kebatilan. Kecuali apa yang dijelaskan Allah tentang hakikat dirinya. Ya, menambah deskripsi, menganalogikan Allah itu dengan analogi-analogi perusahaan dan sebagainya, itu nggak masuk. Tapi kalau bicara kekuasaannya masuk. Ya, Masuk. jadi sifat-sifatnya bisa dianalogikan. Tapi ketika bicara wujudnya, dibikin jumlahnya jadi 3, lalu dibicarakan 3 pribadi, 1 hakikat. Lalu dianalogikan, kemanapun dianalogikan pasti salah. Pasti Iya. salah. Coba lagi Jadi analogi lain, Pak Seprianus. Jadi makanya begini, Pak Dok, konsep Tritunggal itu dia on off, Pak Seprianus ya. Ketika dianalogikan sebagai Bapa, Putra dan Roh Kudus, nanti akan timbul pertanyaan, Pak. Sebelum Putra hadir, di mana konsep Tritunggal? Dia jadi dui, kan gitu. Nah, setelah Putra lahir, baru lahir konsep Trinitas. Berarti sifat kekekalan, konsep kekekalan di dalam Tritunggal itu nggak bisa. Nah, sama juga ketika Putra mati 3 hari, hilang Bang, dia, gini, sisa Bang. 2. Sabar Mas, sabar dulu. Sisa 2 Mas, dia, sabar. nanti hidup Dari lagi tadi Putra. saya menunggu. Saya tuh sampai nih. Enggak, ini tadi kok saya dengar-dengar kok ke Oten terus begitu. Oh, ikut panas
panas, Dengar dulu, panas. makanya ini kan kita bahas konsep Trinitas. Ya, ya. Ada Ya. persamaan panas. Jadi saya ulang lagi lah, ini sampai di mana tadi Mas Pietro? Tak ulang lagi. Konsep Tritunggal itu sifatnya tidak kekal. Karena sewaktu putra belum hadir, itu dia baru Dwi. Nggak ada Tri di situ. Nah, nanti hadir putra, lahir Yesus, masuk konsep Trinitas. Nah, sewaktu putra mati 3 hari, keluar lagi dia, jadi 2. Bangkit, masuk lagi. Itu konsep tidak kekal dalam Trinitas. Makanya dianalogin apapun konsep Trinitas itu nggak bakalan masuk. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Unik ini. Begitu kira-kira. Silakan ditanggapi. Ya. Nah, itu kalau Pak Palopo bicara dari sisi teologi, artinya ketika putra belum lahir, adanya 2, Bapa dengan Roh Kudus. Tapi kalau Pak Palopo bicara dari konsili, ya, beratus tahun itu, konsili Nisea menetapkan hanya Bapa dan Yesus yang Tuhan. Roh Kudus belum masuk, belum gol itu. Ya, CP-nya belum diterima. Pengajuan diri menjadi Tuhan dari Trinitas, unsur Trinitas yang ketiga belum dapat itu. Nanti di konsili Kalsedon baru dia diangkat. Baru dimasukkan dia sebagai Roh Kudus itu masuk ke dalam entitas ketiga. Jadi jangan salah, di Bible mau dicari itu nggak ada. Tanya Musa tentang Trinitas, nggak ada. Baginda Musa alaihissalam tak pernah ajarin Trinitas. Kalau mau bicara Trinitas, lalu kita periksa di Perjanjian Lama, nggak ketemu. Jadi di mana penyimpangannya itu, ya cari sendirilah. Saya sendiri pusing di mana penyimpangannya ya. Gitu. Oke, baik, saya sapa dulu tamu. Bang Ep, assalamualaikum. Standby dulu Bang ya. Like, selamat pagi Kristen, Katolik, Advent atau apa? Halo. Muslim. Halo ya untuk semua. Oh, Ya, halo. ya halo lah. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau tanya, Sebentar. Dari Kristen atau Katolik atau Muslim? saya pengikut Kristus. Pengikut Kristen ya, Kristen ya. Kristen atau Katolik? Saya pengikut Harus- Kristus. Harus Kristen jelas di itu sini pengikut Mbak. Kristen. Beda. Pahami Ada dulu, juga pengikut pahami Kristus. dulu. Makanya orang Islam Oten. tidak memahaminya. Saya memahami Pengikut kok. Kristus, Gini. pengikut Yesus itu Kristen. Sebentar Kamu Papua, sebentar. Iya, saya Kamu memahami paham kok nggak? kalau Di ibu sini ini ada oten. host, di sini ada Apa host. ya? Sabar dulu Mas, Oke, orang Tapaya lagi banyak menjelaskan cakap, siapa Tapaya dia banyak kok cakap, sampai Tapaya yang mau cakap jelaskan tentang Kristen aneh-aneh karena kau sampai tidak tahu Kristen. Kau paham? Karena kau tidak tahu Kristen, makanya saya kasih tahu kamu. silakan. Silakan. Sekarang saya mau bertanya, kalian menyebut Allah SWT. Apa sama Allah SWT dengan Allah Israel? Kalian harus Apa tahu. itu SWT, Bu? Paham? Apa itu SWT? Kalau Allah SWT sama Allah Israel, kamu paham ah? Karena bangsa yang mula-mula percaya kepada Tuhan dan Allah adalah Israel. Tapi kalian membenci Israel dan tidak percaya dengan Allah Israel. Kalian Baik. paham? Allah Israel bukan Allah yang disembah Muhammad. Kalian harus Baik. paham, tahu kan? Baik. Terus? Di mana? Sabar dulu Pak, sabar dulu. Jadi menurut Anda, Tuhan Anda adalah Allah Israel, bukan Yesus. Tuhan saya Yesus. Tuhan saya Yesus. Gimana sih? Kalian dengar dulu, jangan ketawa, jangan buat-buat Iya, iya, suara iya. ketawa. Itu Silakan, kalian dengar dulu. Iya, iya. Tuhan, kami pengikut Kristus mengenal kalau Yesus itu boleh guru, boleh nabi, boleh Tuhan. Kami Boleh semuanya lah. mengakui kalau bukan Yesus itu Tuhan. adalah Tuhan. Sabar, Dan Bu. paham? Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi Dengar dulu, dengar dulu, Waalaikumsalam dengar dulu, dengar dulu. Saya belum habis cakap. Saya belum habis cakap. Nanti saya jawab ya. Saya belum habis cakap. Iya, Kalian iya, dengar? cakap lah. Saya belum habis cakap. Selesaikan dulu, selesaikan. Cakap. Dengar dulu. Cakap lah. Dengar dulu. Bapa yang Yesus perkatakan itu adalah Allah Israel. Kamu paham? Jadi bukan Allah yang disembah Muhammad yang tidak ada kuasa sama sekali. Kalian harus paham. Tapi jangan Jadi komentar lah, Bu. Islam harus menyembah Allah Nafasnya Israel. dulu, Bu. Dengar ya. Atur nafasnya. Bukan Baik-baik Allah dulu. tanah Biar jelas. Arab. Kamu paham? Iya, paham. Itu. Karena
Bapa Yesus Bu. bukan Bapa yang disembah Muhammad Allah itu, kalian paham. Jadi jangan salah paham bilang, oh Yesus menyembah Allah. Tidak ada. Allah itu tidak ada. Hasilnya apa ya? Sabar. Jangan sampai kepanasan, Gak apa-apa, jangan sampai nanti aku emosi ya. jawab, nanti aku jawab. Sabar. Paham? Jadi saya mohon ya, kalian sebut Allah jangan samakan dengan Allah yang disembah. Memang Allah yang benar-benar Allah itu adalah Allah Israel. Yang Baik. kalian sembah bukan Allah Israel, tetapi Allah yang memang tidak tahu, tidak ada kuasa. Kalian tunjukkan di mana baik, kuasa Allah baik. kalian. Oke? Sudah Bu ya, sudah kita dapat poinnya. Sebentar teman-teman ya. Ini room edukasi internasional Bu ya, jadi harus jelas. Saya mau tanya dulu, Tuhan Ibu 1 atau 3? Kenapa Tuhan 1 sama 3? Kau nih yang tidak paham bahasa. Iya. Kenapa kau cakap Tuhan Ibu 1 atau 3? 1 atau Perkataan 3? kau Saya pun mau salah. tanya dulu. Yang kau punya cakap itu baik-baik, salah. Emosi. Bukan emosi, saya perkatakan kamu orang Islam selalu cakap Tuhan 1 atau 3. Kalian kena paham pakai otak yang bagus ya. Iya, Tuhan dijawab itu aja memang Bu. 1, paham Dijawab kak? Apa aja. yang lu tanya Tuhan 3 Ibu, kak, apakah salah kau? Sudah Tuhan selesai. ini Bunyi-bunyian sudah selesai. Aku boleh jawab? Saya baru naik nih ya, supaya saya kasih Nah, buka silakan. otak kalian ya, supaya kalian tahu Tuhan Pendek Allah yang sumbu itu disembah karena yang benar pendek itu Allah ilmu. Israel. Jadi kalian harus paham, jangan sebut Allah Muhammad, tidak ada yang kenal. Kapan Kau orang paham? Israel sebut Tuhannya Allah? sabar Bu, sabar satu kita. Kapan Gak apa-apa, orang biar aku Israel Sedikit jawab, aku ya. jawab, biar aku jawab. Kita Ya, gantian siap, biar lanjut. enak. Biar Gantian kita satu-satu jadi dapat poin. pencerahan. Silakan. Dapat pencerahan. Oke, Dan sip, ini mungkin agak mantap tenang. sekali pertanyaannya. Jadi kita baru sementara dengarkan, kita baru selesai dengarkan stand up komedi atau atraksi teologi dari yang dilakukan Kalian oleh saya cakap kuman-kuman Yunani. komedi ke apa? tenang. Cakap saja apa yang Gantian, saya lu banyak gantian. cakap. Siapa yang banyak cakap? Gantian, nanti Ci lagi ngomong. Silakan. Gantian, Pak Guru mau ngomong, gantian ya. Nah, kau kan murid, ya kan mau belajar kan? Diam dulu nak, ya. Jadi kita baru selesai mendengarkan apa namanya? Kuman-kuman betina dari Yunani. Ya. Dia minta data kan, saya tunjukkan, saya kasih makan dia data sampai kenyang hari ini. Nah, kita gunakan gas tipis-tipis saja. Taurat yang Bang. asli. Nah, kita gunakan Taurat yang asli. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi menyembah Kristus? Itu satu. Yang kedua, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan yang berjenis kelamin? Yang ketiga, apakah orang Yahudi itu menyembah kepada manusia? Jawabannya 1000 triliun % tidak hingga hari ini. Nah, mari kita lihat. Ya, Pelan-pelan ya Pak Sopir ya, tipis-tipis saja. enggak, pokoknya dia enggak bernapas hari ini. Ya pokoknya tipis-tipis saja, pelan-pelan. Nabrak pohon pelan-pelan aja. Tipis kecap tikus. Ya, tipis-tipis saja. Nah, kita lihat ya. Nah, di mana di sini? Nah, di sini katakan ini. ויאמר עוד אלוהים אל משה כתאמר אל בני ישראל השם אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב שלחני עליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור. Berkatalah Elohim tatkala Elohim berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, beginilah yang harus engkau katakan kepada Bani Israel, Allah adalah sesembahan nenek moyang kalian. Ilah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, ilah yang disembah oleh Nabi Ishak, dan juga ilah yang disembah oleh Nabi Yakub. Telah mengutus aku untuk kalian, itulah namaku yang kekal, dan itulah nama yang harus engkau ingat sampai turun temurun. Ya, nah perhatikan teksnya di sini. Ya, Shema Eloi Avotechem. Ya, nah Yod He Waw He. Ya, jelas yang saya tunjuk ini. Ya, Yod He Waw He. Nah, sekarang kita lihat orang Yahudi itu mempunyai literasi yang resmi, tidak seperti Karesteng, ya. Nah, orang Yahudi mempunyai targum berbahasa Arab yang di mana
menyedepankan yod he vav he dengan alif lam lam ha sebagai proper name. Ya. Mari kita lihat dalam Targum Rabai Syadia Gaon. Nanti kita masuk ke prinsip keimanan nanti. Jadi tunggu dulu ya Tong, pelan-pelan ya, tenang, karesteng, wahai kuman-kuman Yunani. Ibu Laik, sabar Bu, gantian, bukan di mute. Ini edukasi loh, ini langsung dari Ibrani nih. Kita datangkan guru langsung, silakan. Ya. Nah, kita menggunakan literasi yang resmi dari orang Israel, At-Taurat Tafsir Asli min Ma'ali Al-Hakham Sa'ad Yagan bin Yusuf Al-Fayumi. Ya. Nah, sekarang kita buka dalam Sefer Shemot Perek Gimel, ya, pasuk Khamis Esre. Cari sendiri, saya nggak terjemahkan. Kalau nggak tahu dari talo. Goodbye, kuman-kuman Yunani. Nah, kita lihat, kita lompat ke Sefer Shemot Perek Gimel pasuk Khamis Esre. Kalau dia nggak tahu ya, mohon maaf. Nah, oke, dikatakan di sini dikatakan begini. Wa qala lahu aidan qad qulu li bani Israil amla ilahu abaikum shema ilwi avotikem. Ya, saya baca menggunakan dialek Samaria. Kalau dia belum tahu ya mohon maaf, belum setara dengan saya. Nanti panggil Bang Manusia naik sini bersih kita. Lokat Ibrani Bang. Allah ilahu abaikum, ya, shema ilwi avotechem. Ya. Nah, yod he vav he setara dengan alif lam lam ha menurut orang Yahudi, ya. Ilahu, ya, Abraham, ilahu Yishak wa ilahu Yakub. Ba'atsani ilaikum hadza ismi ila dhahri, ya, wa huwa za dzikri ila jilin wa ajyali. Begitu, ya. Jadi Allah alif lam lam ha setara dengan yod he waw he. Mengapa setara? Karena sama-sama diposisikan sebagai proper name. Nah, sekarang kita lihat dalam, nanti kita buka dalam ini apa namanya? Ini Judeo Arabik sama Al-Quran yang berbahasa Arab. Pokoknya kau kenyang dengan data hari ini Tong, ya. Gak usah khawatir. Kita lihat ya. Tab layar teman-teman ya, tab layar teman-teman. Ini bahasan bagus, soalan bagus, dan kayaknya berkembang nih. Masih baru nih bahasanya. Nah, tadi kita lihat ya, dalam bahasa Arab tertulis alif lam lam ha. Ya, dalam Judeo Arabik bagaimana? Wa qala lahu aidan qad qullu li bani Israil amlah. Nah, amlah, ya, alif lamet lamet he. Ilahu abaikum ilahu Abraham wa Ishak wa Yakub ba'atsani ilaikum hadza ismi ila dhahri wa hadza dzikri ila jilin wa ajyali. Tertulis secara jelas menggunakan alif lamet lamet he, ya. Dalam Targum Rabai Syadia Gaon menggunakan Judeo Arabik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yod he vav he diposisikan sama dengan Allah karena sama-sama adalah proper name, bukan seperti tipuan-tipuannya orang Karesteng yang menempatkan Allah sebagai generic name, padahal salah besar. Yod he vav he ini kamusnya, kalau nggak tahu ya derita lo, ya, the proper name of God. Nah, tadi kita sudah lihat dalam Targum Judeo Arabik dikatakan alif lamet lamet he. Nah, kita ambil contoh sampel ayat sekarang pada surat Al-Baqarah ayat 136. Ya, nanti untuk umat Islam teks Arabnya bisa cek sendiri. Nanti saya buka dalam terjemahan Ibrani. Dikatakan qulu amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa ma Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Nah, di situ pada surat Al-Baqarah ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa dan Nabi Isa. Menyembah kepada siapa? Nah, mari kita lihat. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat 136.
Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-136. Ini kalau saya kasih dia baca ya bisa-bisa sampai ibadah 90 kali ke gereja nggak bakal kebaca ini barang. Amru ainaha aminu bi Allah. Ya, bima syarat alainuha Quran, bima syarat al-Abraham, wa Ismail, wa Yitzhak, wa Yakub, wa Hashbetim, wa Asher nitan li Moshe ulay Yeshua, wa Asher nitan li Nabiim Meribunam, ainu mafdilim binaihim wa muslimim mit missarim ainu le Allah. Hingga hari ini Allah masih tertulis dan diposisikan sebagai proper name. Masya Allah. Dan itu jelas datanya ada. Biar gak kepanjangan, tak tambahin sedikit ya. Gantian ya, Abang silakan. Alfa, tak tambahin Silakan, sedikit. Ci, silakan. Dibuka Sebelum mic-nya. like Mic-nya dibuka, tak tambahin. silakan. Bang Palopo, Ya. sebelum ke like tak tambahin tentang pertanyaannya tadi kan, dia menuntut dalam Al-Quran ya kan. Kalau Anda ingin tahu Subhanahu wa ta'ala, Anda menyebutkan SWT ya kan, karena Anda tidak paham itu SWT itu apa. Subhanahu wa ta'ala itu Anda bisa melihat atau membaca di surat An-Nahl ayat pertama, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluh. Subhanahu wa ta'ala amma Sudahlah, tak paham, yusyrikun. Ya sabar, makanya Ketetapan belajar. Allah Mau saya belajar. pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Oh, sudah Maha bilang. suci dan maha tinggi dari Allah apa yang mereka persekutukan. Allah Bapa Yesus. Kau paham tidak? Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha tinggi dan maha suci. Nah, Oke. jadi jelas di situ hanya Bapak di Al-Qur'an yang Allah ada. Israel, kau paham? Itu yang saya mau kata. Dan sekarang saya mau tanya, mana bukti di mana Allahnya Muhammad menyatakan seperti Allah Abraham, Ishak, Yakub? Dengar, ah? Nah, tadi udah dibacain itu. Bukan, dengar. Mana bukti di mana Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan kebenarannya Tadi kepada udah Abraham, dibacain Ishak, Yakub, tetapi tidak ada kepada Allahnya Muhammad. Kau paham? Tetapi Makanya tidak ada kepada belajar. Muhammad. Ya Tidak ada Allah, kepada ya Muhammad. Rabbi. Kau paham? Kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan mujizatnya, menyatakan Itu segalanya. tadi dibacain, Ternyata, Ci. tapi Sudah Muhammad dibacain langsung tidak tadi. ada. Kau paham? Muhammad langsung tidak ada. Tidak ada di mana Allahnya menyatakan kepada Tadi itu dirinya dibaca Muhammad. tadi Di mana? gimana? Di mana? Di Tadi ayat yang mana? dibacain. Di ayat mana perkataan Allahnya kepada Muhammad? Saya tanya. Dia nggak dengar. Tadi waktu aku Di bacakan mana data, Allahnya dia Muhammad lagi sementara mengatakan luluran. Al-Baqarah berfirman berapa tadi, kepadanya, Bang Sueb? di mana Hah? Paham tak? 136. Allahnya Al-Baqarah Muhammad 136. berfirman kepada Muhammad? Di mana? Ya? Allahnya Muhammad beriman kepada Muhammad. Berfirman, kau paham berfirman kok? Allahnya Muhammad berfirman kepada Muhammad di mana? Sibuk komen di bawah sehingga dia lupa jawaban. Saya mengatakan di mana Allahnya Muhammad, mana bukti Allahnya Muhammad berfirman kepada Muhammad? Ya, kau bantah data yang tadi. Kau bantah data yang Kepada tadi. Muhammad. Berfirman. Kalau Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya berfirman. Sabar. Sebentar Bang Irwin. Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya Ini berfirman. Ya, tunggu bacain dulu, ya. saya mute dulu lah, saya mute dulu Ci ya, saya mute dulu Ci ya, saya mute dulu. Sebentar Bang Irwin. Bang Irwin, Tak ulang ini. dijelaskan dulu ya. Tak Abdi ulang ya, surah kan? mana? Itu silakan. Tak ulang yang dibacakan Bang Sueb tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Dengar, ada tulisan Ismail di situ ya. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dengar. Anda seharusnya tahu kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Jadi di situ jelas ini mengulang apa yang dijelaskan oleh Bang Sueb tadi, gitu loh. Karena kamu sibuk dengan komentar di bawah mengatakan kami tidak berani, jantan-jantan takut. Ternyata kamu memang tidak mau memahami atau memang tidak mampu untuk memahami itu, sehingga kamu itu lari kemana-mana. Jelas di Al-Quran, gitu loh. Sekarang kamu buktikan di dalam Bible kamu bahwasannya apa yang kamu sembah namanya Yesus itu, ya kan, sesuai dengan pernyataan Yesus dan sesuai dengan ajaran para nabi yang diutus untuk Bani Israel. Silakan tunjukkan bahwa para nabi itu menyembah Yesus. Silakan di kitab mana? Silakan dibuka mic-nya. Masih belum paham juga. Kalian memang belum paham juga. Saya berkata, Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya kalau datang kepadanya dan berfirman, mereka nyata, oh ini tempat di mana Allahnya berfirman. Tetapi Muhammad di mana? Kau paham gak? Muhammad langsung tidak ada. Kau paham gak? Kalau Allahnya datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, dia menyediakan tempat, oh disinilah Allahnya hadir bersama dengan dia. Muhammad langsung tidak ada. Muhammad nihil, nol, tahukah? Tidak ada. Apa nih kau cakap nih Bu? Nah, kau buktikan saja. Kau baca ya Abraham, Ishak, Yakub, karena kemungkinan Abraham, Ishak, Yakub memang tidak ada tertulis di Quranmu, karena Muhammad memang tidak tahu gitu. Saya tanya, bagaimana perjalanan Abraham, Tuhan itu tidak sama dengan manusia? Perjalanan mereka itu Allahnya datang kepada mereka. Gantian. Macin ini nggak paham. Silakan Pak Seprenus. Tadi kan sudah dibacakan, dia minta di mana ayatnya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub ada di dalam Al-Quran, ada. Macam mana nih cakep bulan ibu nih Macin nih, aduh. Silakan Pak Seprenus. Bapak ini apa namanya, like ini percaya nggak kalau Tuhan itu bukan manusia dan tidak sama dengan makhluk? Bulik. Jadi yang pertama, intinya dan fakta yang berada dalam kitab suci, ya, baik dalam Torah, Nevi'im maupun Ketuvim maupun sampai dalam Al-Quranul Karim, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Keturunan apa? Muhammad keturunan Ismail mana? Diam dulu. Mana buktinya keturunan Ismail? Gila ya kau ya. Tenggorokanmu. Jangan sembarang kau cakap. Mana bukti dalam Quranmu? Diam dulu. Muhammad keturunan Ismail. Jangan berkata sudah, bohong. gak usah kerasukan. Jangan berkata bohong. Jangan berkata bohong. Bang Polo bisa kasih aku moderator? Biar diam dulu. Oke. Ya intinya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, menyembah kepada Tuhan yang tidak bersifat material, ya, dan juga sama sekali tidak pernah menyembah kepada yang namanya Hamosyiah atau Kristus, ya, karena dalam prinsip imannya Judaism tidak pernah menyembah kepada manusia dan juga tidak pernah menyembah kepada siapa? Kepada Hamosyiah. Karena Hamosyiah itu seorang manusia. Jabatannya ada dua. Apa itu? Kohen Hamosyiah dan Melech Hamosyiah. Seperti contoh dalam nas kitab Haggadah tatkala merayakan Chaggim HaPesachim, ya. Kalau nggak tahu dari Talu, saya nggak terjemahkan. Itu begini, ada salah satu doa, ya, yang mengagungkan seorang Mesias, yaitu salah satu dari Nabi kita,
yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Dikatakan begini, Rahimna Adonai Eloheinu Ve'al Yisrael Lammecha Ve'al Yerushalayim Irecha Ve'al Zion Mishken Kevodecha Ve'al Malchut Bet David Meshichecha. Apa ini? Tenang, Ya. bos tuh, tenang. Tenang ini, tenang. Jadi Nabi Ya, kalau Daud tenang diam. Ya, jangan nyanyi. Nabi Daud tenang alaihissalam diam dulu Tom. Kalau cuma modal ke dalam diam dulu ya. Iya, Jadi yang namanya Mesias itu jabatannya dua, Kohen Hamoshiach dan Melech Hamoshiach. Itu sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Ya, baik dalam Kohen Aharon Hamoshiach maupun Melech David Hamelech Hamoshiach. Begitu. Itu sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Karena mereka adalah merupakan nabi-nabi yang ada, muncul, eksis, wujudnya ada, nyata sebelum Yesus Kristus muncul di atas permukaan bumi. Jabatan tersebut sudah ditanggung oleh mereka dan sama sekali tidak disembah hingga hari ini. Demikian, haleluya. Begitu, Baik, Kristen. terima kasih. Masya Nanti Allah. setelah ini baru ke ibu atau ke bos tuh ya. Yang tadi berarti tidak dijawab ya, bahwa ibu ini lari kemana-mana, bahkan malah bertanya, oh buktikan kalau nabimu itu sampai ke nasabnya itu sampai Kamu ke orang Nabi tua ada Muhammad cakap, nggak ada Nabi jawab Adam pertanyaan gitu kan. saya. Sekarang saya Kalian jawab nggak jawab, Anda kalian secara nggak tegas. jawab pertanyaan saya, untuk apa saya jawab Sebentar, kita pertanyaan gantian kalian? ya. Sabar dulu, Itu aja. Sabar dulu gantian. Jawab dulu. Kan Kamu bertanya. ingin bukti Itu jawab. bahwasannya Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Adam. Kita buktikan nanti. Kalau Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, nanti Anda Saya ke membuktikan Nabi Adam, dengar dulu, bukan Paulus Nabi sampai ke Adam. Nabi Muhammad saja. kau Inilah paham? Nabi bentar. Muhammad saja. Dengar. Bentar, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi asli itu Itu siapa? Sabar dulu, Bos Tuh. Kau berkata saja. saya dengar, Muhammad tapi bin kau terlalu Abdul panjang. Muttalib. Abdul Muttalib Berapa itu tahun siapa? meninggal Bapak? Syaibah bin Hashim. Muhammad. Kau tidak jawab apa yang saya cakapkan tadi. Ini lagi Katakan. dijawab, Longon. Aduh, Karesteng. Inilah yang dibilang Karesteng ini bani kucluk. Lagi dijelaskan, potong. Dengerin, silakan. Jadi gini, Kuculuk. tadi pada saat ibu ini saya tanya, malah kemana-mana mempertanyakan Nabi Muhammad itu nyambung nggak dengan sampai ke Adam. Ini mau tak sebutkan. nggak nyambung. Tapi Anda, ya sebentar, kalau Anda mau menyangka nanti Ya, buktikan, 4 tahun Paulus kematian nyambung bapaknya nggak itu gitu siapa loh. yang melahirkan ini? Kamu manusia atau setan, bos tuh? Setan. Oh setan, pantesan Bang Balopo. Setan ya, kita berhadapan dengan setan ya Bang Balopo ya. Ya, hadapi saya setan Hadapi ini. dengan setan, Boleh dibawa berhadapan dulu dengan kalau setan. nanti nanti Setan saya. turun. Jadi kita itu bisa menjawab, dengarkan dulu. Nabi Muhammad itu silsilahnya jelas. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu siapa namanya? Itu tertulis jelas di Sirah Nabawiyah. Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikrin bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah sampai ke Nabi Adam. Gitu loh. Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Udadah bin Mukhawin bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasujuba Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Jelas itu. Nanti kalau kepanjangan kamu dikiranya saya nggak ngasih waktu. Sekarang kalau kamu nggak bisa menjawab asal usul yang saya tanyakan tadi, sekarang kalau kamu merasa menjadi pengikut Yesus, nyambungnya di mana yang kamu katakan kamu Saya nggak tanya, dengar dulu. Aduh. Kamu tidak paham. Kamu bertanya dijawab. Sekarang tunjukkan silsilah Paulus gantian. Kamu sudah cakap. Sekarang saya dengar ya. Saya nggak tanya Muhammad Abdul siapa, nggak ngerti nggak. Saya nggak tanya. Maksud saya Allah Israel dan Allah Bapa yang disebut Allah yang disembah Muhammad itu, dengar baik-baik ya. Dengar Islam, dengar.
Allah Abraham, Ishak, Yakub menyatakan kebenarannya, berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub di mana atau di saat mana dia akan mengatakan bahwa ini tempat Abraham. Tetapi Tadi apa tadi? Muhammad Tadi nggak kau ada. tanya Mana bukti? silsilah. Bukan silsilah. Dijawab Muhammad di mana? silsilah. Bukan Sekarang kau Muhammad di tanya lain mana? lagi. Muhammad di mana? Allah ya Allahnya Rabbi. berbicara. Muhammad di mana Allahnya berbicara? Di mana Tadi Allahnya kau berbicara? tanya silsilah. Nggak ada silsilah. Kalian yang jawab silsilah. Nggak udah ada tak jawab silsilah. langsung ya. Kalian nggak ada Ketinggian kalau Bang silsilah. Sueb Benar ya, ketinggian kamu kayaknya. yang nggak jawab Udah diam dulu, silsilah. diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana khatartuka fastam'il lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Jelas Allah tuh. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi semua para nabi itu berserah diri kepada Allah. Jelas Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan kami tidak menjawab, sudah berapa kali dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi dibacakan di 136, Bang Sueb menjelaskan, sudah itu menjelaskan dalam bahasa Ibrani, Al-Quran diterjemahkan bahasa Ibrani, di dalam kitab orang-orang Yahudi dijelaskan dengan gamblang. Ibu modal congor nggak punya data, bertanya suruh jawab, lari kemana-mana, lari ke silsilah Rasulullah, dijelaskan, lari kemana lagi, ditanya silsilah Paulus, nangis. Ya kan? Coba jawab dengan data gitu loh, fair. Suara mebelan, Bos. Wih. Emang kenapa? Yang ditanya ibu itu ngerti kau? Kau kenapa kau nggak terima kau? Suaraku Bukan keras nggak terima kau? Nggak terima. Nggak terima, Kenapa ayo. ngomong? Ibu Maumu itu apa? ngomong, Ayo, kau nggak terima, merotos maumu kau. apa? Nah, gini. Ayo. Ibu Maumu itu apa nggak nanya. terima? Maumu apa Ibu nggak itu terima? nanya. Ibu itu nanya, Pau. Maumu apa nggak terima? Tunggu. Dengar ngomongku. Tunggu, dia Dengar. nanya apa tadi? Dia nanya apa? Nah, gini. Maumu apa nggak terima? Nabi-nabi terdahulu berbicara dengan Tuhan. Tuhan nampak di depan mata orang itu. Sekarang Muhammad, Tuhan nampak di depan Muhammad. Mana ada tanya seperti itu, Pau? Kau Di mana berdatang datanya? sesat Datanya di tahu mana? kau. Oh, dodol di kau mana semua datanya? Islam kau. Nah, di mana datanya? Di mana? Makanya saya tadi bertanya, ibu percaya nggak kalau Tuhan itu tidak sama dengan manusia? Ibu tidak menjawab, Iya, lari aku jawab. kemana-mana. Mari ku jawab. Mau minta Mari ku data, jawab. Alkitab Mari ku jawab. mengatakan Abraham di mana Allahnya Di mana? berbicara. Di mana? Kita Dengar. buka. Abraham di mana Allahnya berbicara, dia Mana? mengatakan Di mana datanya, Bu? Kita Dengar buka. Allahnya dulu. berbicara. Erwin tolol, dengar. Di tempat ini Allahnya berbicara. Dia tahu, dia mempersembahkan. Di mana datanya kita buka, Bu? Kau bilang tolol-tolol, kau nggak bisa buka data kayak gini lah caranya umat Kristen itu mau menyesatkan orang. Ibu itu Caranya tuh kayak gini loh, mau berdiskusi, jangan Ibu modal itu dengar, congor. Pau. Ibu itu dengar, ibu itu. Gini loh, kalau mau berdiskusi, ya kan, di Nanti mana datanya, letaknya, kita buka Diam dulu, bareng-bareng, diam. kita baca. Jangan Iya, kau bilang kita aku baca. bilang Ikro, tolol, ikro, kau ikro. sendiri Pau nggak punya data. Iya, ikro, nanti ikro. Ah. Coba datamu mana? Datamu Iya, mana? nanti. Tunjukkan. Dengar dulu cakap ibu itu. Ngomong bu, apa tadi? Dia nggak bisa menunjukkan data, kok kau bilang aku tolol? Aku bisa menunjukkan data. Sekarang gini, Kau yang sekarang Pau. gini. Coba Kau begini. sekarang tunjukkan data. Tunggu, diam dulu. Kau Harus pintar, masuk. kau pintar baca. Diam dulu, harus masuk. Caranya bertanya itu seperti ini loh. Bang Erwin, tolong buka 1 Korintus 4:10. Coba dibuka, Bang. Nah, Coba bentar ya. 1 Korintus 4:10. Kita Nanti pelan-pelan dibaca gitu loh. Enak. Kita Coba. ini persiapan. Nah, Nggak cuman kau yang modal congor ngatain orang modal congor. Krespeng modal congor. Dia ini modalnya. Kucuk mata kau kucuk. 1 Korintus. 4:10. Tenang kita. Nah, sekarang Erwin, kau tahu Alkitab kan? Sabar 1 dulu. Korintus Iya, sabar dulu. 10. Di Korintus, Nabi kok ngomong mana? Di Korintus itu apa rupanya? Sabar. Ini manusia. Contoh Oh, ini. setan tadi nih ya. Iya setan Iya, ini, setan. makanya Setan. kau juga mau kumakan kau ini ya. Makanlah. Kau open cam, kau makan aku.
Kalau memang kau hebat, Bukan kau handphone bisa pula makan rusak dari jarak gunakan jauh kalau tolol. memang kau setan. Jangan Kutantang kau, jangan ditanggapi kutantang dulu, kau, Bang. aku Gimana buka kau? open camp. Bang Erwin, jangan ditanggapi dulu Bang. Enggak Ini usah masalah satu. jauh-jauh, kau datang ke rumah saya. Iya, di mana rumahmu? Ah, di sini, di Jambi. Datang ke rumah saya. Ya kau anjing. Datang ke rumah saya ke Jambi. Ah, datang ke rumah saya. Ya, tunggu nanti. Kasih tahu alamat. Ngomong doang mandi Oke. kucluk. Nah, kenapa orang Ah, Karesteng itu datang ke rumah seperti saya. itu? Nanti buat datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Tak peseni ya, Kristen ya. Nggak usah jauh-jauh. Debater Kristenmu itu ada yang satu RT dengan saya. Kasih tahu sama dia rumah saya, suruh tunjukin rumah saya. Debater Kristen yang sering di Komal ini ada tetangga saya satu RT. Kasih tahu dia, suruh nunjukin rumah saya. Kalau cuman mau modal congor hujat-hujatan, diajak diskusi baik-baik keluar data. Bilang orang bodoh open camp nggak berani, kan? Jadi Kalau kita ini nggak menghujat, kita pakai data. Jadi para Karesteng kalau mau ya datang ke tempat saya dong. Saya pengen lihat, bisa pakai data, bisa tunjukin jagoannya nggak kalau di tempat saya, ya? Kalau nggak putus telinga, ayo. jadi gini, Sekarang kita lihat, teman-teman. kita cari tahu. Kenapa ke orang Karesteng itu kelakuannya seperti tadi? Ya, karena apa? Paulus dikatakan orang gila, itu yang satu. Yang kedua, Paulus sendiri mengaku kalau dirinya idiot. Kau baca kejadian ya. Gimana data Saya yang tertulis? dulu. Hari Saya ini punya kita belum bongkar. dijawab. Diam. Diam dulu. Diam tak payah ke jauh-jauh kau. Naikkan bos tuh Jawab Bang ke Palapo, Abraham. naikkan bos tuh itu. Abraham, Ishak, Yakub, jelas Allahnya berbicara. Kau paham tidak? Baca kejadian. Mana datanya Baca berbicara kejadian. Abraham? Kejadian. Kejadian mana? Kejadian berapa? Kejadiannya di mana? Bahas kita kejadian tak kasih asli nanti. Kejang-kejang nanti. Nah, ya. Kita lihat tatkala pada saat Paulus mempengaruhi Raja Festus dan Agrippa untuk masuk ke dalam ajaran Karesteng, ya. Izin Pak Palopo, Yang di mana? mau pamit dulu ya. Oh sebentar. Maaf Pak Seprianus, kayaknya nggak kondusif ini diskusi kita ini karena gini loh. Saya maunya ini di room ini edukasi, nggak usah ada hujatan apa. Kau ini bos tuh, kau kan Kristen, tunjukkanlah ajaran kasihmu gitu loh. Yalah, kejadian Jadi saya santun, masih jangan ya. Ajaran kasih. Kau ngomong kalian Abraham. macam membuli. Ah, udah. Bang Palopo. Udahlah, Siap. Sebentar. Aduh ini mulai nih ngoceh aja gitu loh. Jadi orang mau kesempatan ngomong nggak ada. Nanti turun aja lah. Saya mendingan diskusi dengan Pak Sepri nih. Santun orangnya. Silakan Pak Sepri. Ya izin, artinya saya memberi pesan ya kepada saudara saya Muslim Kristen. Ini kan sarana edukasi ya. Jadi harus sopan komunikasi. Artinya bahwa kalau ada hal-hal yang bertentangan atau konsepnya tidak bisa diberikan salah satu pandangan atau pemahaman atau ayat-ayat Alkitab, sebaiknya itu dicari solusi yang terbaik. Kan yang kita minta kan gini loh Pak. Pada saat kita bernarasi itu kalau ada datanya, ada dasarnya kan enak. Dalam satu pernyataan kita itu didukung dengan data. Paling tidak disebutkan di mana. Oh di sini kejadian ini nomor ini kan enak. Terus jangan terus merasa sok tahu tapi suruh nunjukkan nomor berapa nggak tahu orang bilangnya kamu bodoh, kamu tolol. Nanti tak suruh baca Al-Quran nggak bisa plongo itu tapi sok tahu kan Pak kacau itu Pak. Saya bicara bukan dengan kamu ya bos tuh ya, saya dengan Pak Sepri. Jadi kita inginnya itu datanya di mana Bang, di sini kita buka bareng-bareng, kita sama-sama belajar gitu loh. Belajar. Kan enak Kau gitu. sekarang belajar kau. Tadi kau sok ngajari kau. Loh, kan saya ngajak buka data. Oke Bang, Tanya. oke, sip. Masalahkan di Kristen itu buka datanya. Ya dari tadi suruh buka datanya nggak mau. Siapa yang nggak mau? Itu boleh gitu suruh nunjukkan di mana, ngeles terus Nah, muter-muter. sekarang kau tahu Alkitab kan?
Kau Ya lebih sekarang paham kamu Alkitab, kan? tunjukkan datanya. Di mana jawabannya? Kau- Datanya kau sabar, lebih paham sabar, Bang. Alkitab, Sabar kan? Bang Erwin, sabar Bang Erwin. Coba Mas Tua, kau tunjukkan datanya di mana Abraham bertemu langsung dengan Tuhannya. Silakan. Di mana datanya? Besarkan. Besarkan, silakan. Ngomong dulu nih. Ayo siapa tunjukkan, ayo. Kalian tahu Silakan. Alkitab. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ayo tunjukkan. Datanya Tong. Silakan. Abraham 500 tahun orang pada kemudian. saat siang hari. Tahu kau itu di Alkitab? Sudah disebutin kau tunjukkan aja, nggak usah. Ini ku bilang ayatnya. Abraham Udah dan disebutin 3 aja, orang. dibuka. Kita dengarkan. Aku nggak buka. Pelangga, pelongo. Jangan nangis kamu di sini. Saya bilang kejadian 12 Udah ayat 7. buka, kamu yang buka. Kejadian 12 Ya ayat udah 7. buka aja. Ribet kali Putri. Kejadian 12 ayat 7. Nah, Udah baca buka apa di aja. situ? Apa di situ? Baca bu, baca bu. Nah, baca-baca kau nggak ada isinya Batua. Sok tahu. Nah, mata kau sok kau. Sama tahu. Ploy. Ya, kalian buka yang dibilang ibu itu. Kan kalian ada Alkitabnya Buka tadi. sendirilah. Itu mau Mata nyuruh-nyuruh kau kau siapa? Buka sendiri, buka sendiri. Hah? Buka Cuma kau sendirilah. bos. Nggak bisa Modal. Kalau mau teriak-teriak di sini modal, Bung. Mata kau lah mau. Jangan modal congor di sini. Congor Cuman lah. Ini kan bonga, bongo. handphone, congor. Congor kau tuh. Kau kira kalau cuman mau bilang congor gitu nggak bisa? Tolong kau. Hah? Modal congor, nama-nama cuman foto nggak ada, modal congor, tapi sok tahu. Halo, saya mau jawab lah ini. Nah, coba di mana? Mari kita Saya mau lihat jawab lah ini dari tadi. dalam orang kejadian cakap. 12 nomor 7. Nah, ya. kejadian 12 ayat 7, dengar ya. Sudah? Sudah selesai bunyi-bunyinya? Diam kau, woi. Diam dulu, kuceluk lagi dibuka ini. Oke, ya. Jadi sebelum ke kejadian 12 nomor 7 ya. Iya. Nah, ini kan yang untuk yang Karesteng kan ada 2 orang. Benar? Bukan karisteng, jangan salah ngomong kau. Biarin, dia kan orang Palopo, panggilnya Karesteng. Karisteng. Kalian berdua, Kau marah kau. untuk kalian berdua ini bisa baca ini enggak? Nggak Bahasa bisa. Indonesia buat. Ini kita orang Indonesia ini. Coba baca. Ada terjemahannya. Yang menerjemahkan itu bukan orang bodoh kayak kau. Coba baca. Coba baca. Coba. Baca. Bangunan tua coba baca. Ini Bapak Bangunan tua Budi. baca. Ikro. Coba baca. Enggak bisa baca Tuhan. Saya mau baca kok. Cekik dulu Kita aku 3 orang kali. Aku Indonesia, nggak bisa baca paham? Tuhan. Kita orang Indonesia. Nah, Kau coba paham? bangunan tua Macam baca. Arab juga. Bangunan tua Arab sama juga harus pakai Malampir. Indonesia, bukan Arab. Cekik Jibril nih. Aku nggak bisa baca Tuhan. Kan larinya ke sana bang. Bisanya kayak gitu bos tuh. Nah, Nabimu bisa baca itu Oke, nggak bisa lanjut, dibacanya itu. lanjut. Edukasi. lanjut, Berarti edukasi. bangunan Oke, tua edukasi. nggak bisa baca ya? Aku Ya, cekik edukasi. Jibril ini lagi dicekik. Oke, edukasi ya. Oke, diam dulu. Coba baca. Bangunan tua baca. Kejadian 12 ayat 7. Baca, coba baca. Oke, nggak bisa dia Bang Ep, nggak bisa. Kita kasih Bacain bang, edukasi. biar pinter. Ya biar pintar edukasi aja. Lanjut. Nah, dikatakan begini dalam Sefer Bereshit ya, dia nggak tahu Sefer Bereshit itu apa. Bayyara Hashem el Abram bayyomer ya lezar akha eten eta aretajot bayyiban shamizbeach lashem hanir elaf. Lalu Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Allah berfirman, kepada keturunanmu lah aku akan memberikan negeri ini. Lalu ia menjadikan di situ sebuah mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya. Ia mendirikan mesbah bagi Allahnya. Kau Diam paham? dulu, tunggu dulu. Tuhan menampakkan diam diri dulu. kepadanya. Kau paham? Aduh. Abraham, Ishak, Yakub memang jelas Allahnya lah. Sudah? Kalian Islam tuh Muhammad tidak Nah, jelas. itu baru terjemahan biasa. Nah, sekarang Bu, ayatnya yang Abraham bertemu 3 orang itu berapa, Bu? Sabar dulu. Aduh. diam dulu, Tong. Nanti kalau aku kasih aslinya kau nggak bisa baca karena itu Nangis. Asli mau palsu sama aja itu.
Sok Ya. tahu suruh bawa data nggak bisa, anak asli cuman memang palsu. plong Dia ngapong. bilang nggak ada aslinya Taurat. Bodoh. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau aku kasih aslinya kau nggak bisa baca, nanti kau jadi berubah jadi kayak mobil Tamiya nggak ada baterai. Aslinya dari awal ya. Begitu ya. Apa ya itulah kau cakap. Itu Bang Boboy mau naik Bang Palopo. Jadi begitu Ten ya. Jadi pelan-pelan. Jadi yang sebenarnya Abraham, Ishak, Yakub jelas Allahnya berfirman macam itu. Oh sudah. Muhammad, Allahnya ngomong sama Muhammad di mana coba? Ya itu maksudnya Islam. Sekarang kita lihat ini tafsiran. Ini menjadi tafsiran. Karena ini masih ada tafsiran ya Ten. Nah, Ini tidak cari ada tafsiran apa lagi? Dia Tafsiran yang memalsukan. Itu udah jelas. tidak. Kalau Kata Abraham, Ishak, siapa? Yakub, dengar kalian tak boleh sangkal. Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya jelas berfirman di mana didirikan mezbah. Dengar ya, baik-baik Islam. Kalau Allah Muhammad langsung tidak tahu saya di mana. Iya, Saya mau iya, berikan paham Bu. Nanti pencerahan Ibu Islam, ditabrakin dengan pencerahan. ayat nanti. Sabar Pencerahan dulu, Islam, Bu. pencerahan. Coba. Jangan Ya, kalian coba. diajarkan dusta saja. Apa Ibu maaf Ibu, bisa diam nggak Bu mulutnya? Mulutnya cerewet banget Ibu ini ya. Ya, kau pun diam Bu Dokter. Diam. Nama juga perempuan. Kau yang diam ya. Kau nggak punya adat, kau tamu tapi tidak punya adat di Sama komal juga lu kami ya. cewek juga lu ngomong. Kami udah terima kalian dengan baik dan sopan, terus kalian tidak tahu adat sama sekali ya. Maka Itu dijawab, kita kasih. bukan masalah Itu adat. ajaran Kalian kasih. jawab kemana-mana. Ajaran kasih Siapa apa yang Bu? bawa kasih? Kau tahu nggak? Ajaran kasih apa Bu? Kau tahu nggak ajaran Ibu kasih? ke ajaran kasih apa? Oke, tahu Ibu ajaran kasih apa? Ya, oke, tahu saya jawab. Kau ajaran kasih apa Bu? Kamu tahu ajaran Kasih kasih? Tuhan Kasih nggak tahu pakai nih. sempak itu ya Bu Saya ya? kasih tahu ajaran kasih apa? Memang Kasih ibu tahu ini yang nggak benar. punya adat ya. Kasih tahu yang benar. Perempuan paham. kok mulutnya Itu kayak ajaran begini ya. kasih. Saya Kau jangan kaget bilang dengarnya apa ibu ini pakai mulutnya sempak, kayak pakai apa? Nabi Wah, yang bisa kuburan diem ya. jadi bangke loh. Bener Tuhan nggak? kamu ibu Bu diurus ya. Ngebantah kamu. Saya ngebantah kamu. emosi dari Kamu tadi dengar. jangan Apalagi cakap bos pakai yang sempak, setan pakai ini ya. apa? Iya, Nabi kok setan di kok kuburan ini. Bener-bener ya. Aku setan kok. Tuhan ibu itu kasihan kedinginan, telanjang, nggak dikasih baju. Dikasih baju itu Tuhan yang dikasih baju Bu. Jangan ibu aja yang pakai setelan mahal. Terus ibu nggak kasih baju tuh Tuhannya. Malu Bu. loh, jadi bangke loh. Punya otak nggak? Kok menuhankan manusia? Nabi mulia kamu Ibu ini nggak tahu malu emang ya, nggak punya adat istiadat ya. Pernah sekolah nggak Bu? ikut Nabi di Diam, kuburan. Pernah sekolah? Kamu Pernah sekolah Ibu? kamu Biar dia ngomong ngata-ngatain sendiri, orang biar juga dia pernah ngomong. sekolah ya kan? Memang sama aja ini. Sama aja Ibu kamu sama tuh anaknya aja. kelakuannya Apa ya. kamu udah sama saya? Ibu Kamu ini paham nggak? bener-bener ya. Saya nggak pernah bener-bener marah juga. di Komal. Emosi dengar ibu ngomong kayak Emosi, gini ya. emosi lu punya Emang hal, kayak nggak bukan ada saya. aturannya, nggak ada ajarannya ya ibu ini ya. Ibu mau apa? On cam ibu. Kok Ibu kata-kata on cam. sempak apa hal? Saya Kau melihat punya muka ibu ya. Kau punya nabi apa? di Kayak kuburan, kan? cantik-cantiknya aja ibu ini ya. Mau cantik mau enggak? Coba lihat. Perempuan diciptakan cantik. Jangan Oh jadi iya, soalnya ibu jelek. Soalnya ibu jelek, makanya ibu kayak gitu. On cam Bu Iya. Dokter, omelin on cam. Bu Dokter. Oh sebentar ya, On saya cam. pakai hijab ya. Mungkin, Awas mungkin. kamu ya. Kamu hina ciptaan Tuhan. Kamu bilang jelek. Emangnya saya marah enggak? Peduli apa Emang sih ibu kamu jelek? bilang jelek? Emang ibu jelek? Mau Seperti jelek mulut lagi, ibu apa jeleknya ya. hati saya? Saya nggak pernah Kenapa marah di kamu Komal. begitu? Jadi marah gara-gara ibu mulutnya ya. Kayak ember yang pecah itu loh Bu. Tahu nggak? Tong kosong nyaring bunyinya. Lalu lah yang datang-datang tong kosong bodoh kau. Ibu yang udah jelek, udah tua, nggak punya adat, nggak bisa belajar dengan baik. Gua ciptaan Tuhan. Lu ciptaan apa? Allah tanah Mesir, tanah Mekah. Kan? Ciptaan Tuhan itu yang bagus budi pekertinya Bu, Yang yang ciptaan baik Tuhan budi itu pekertinya, nggak kayak Kau ibu, katakan nggak punya sempak, adat katakan apa kau istiadat. bagus. Kau ada adat bodoh. Apa yang hehe? Memang bodoh. Keluar nubuatannya keluar Bang Palopo. Ya, benar. Gas terus Bu Dokter. Itulah, Ini gas gas terus. nih Bu Dokter. Nah itulah. Gas. Ya sebentar ya, saya pakai hijab dulu ya, tunggu dulu ya. Ini ibu ini dari tadi saya dengar nggak mau dengarkan dikasih tahu. Ngapain Coba dengerin? jadi manusia Juga itu yang nggak mau dengar. yang humble Bu, yang humble. Humble, lu Tahu kayak humble aja, sama Bu? saya pun nggak ada Dengar humble. dulu, Datang-datang ibu ngoceh. nggak punya adat masuk Lu Komal yang nggak kami, punya adat, tapi kata-kata nggak sempak punya lu adat paham. sama sekali. Tuhan Harusnya saya naik ke surga. baik-baik Bu. Nabi mulia lu di bangke tuh, paham kah?
Lu jangan maki-maki lu. Ibu jangan menghina Rasulullah kami ya. Lu jangan Ibu menghina, kalau kenal dengan siapa? Rasulullah kami, Lu mau ibu hina. akan jatuh cinta. Jatuh Ibu akan cinta. jatuh cinta dengan Iya. baginda kami. Lu kata-kata sepak-sepak. Aduh, kasihan banget Cinta ibu sama ini ya. manusia macam lu. Pagi-pagi ibu nggak dikasih jatah ya sama suaminya, nggak dikasih duit ya. Kasihan banget. Kasihan banget ya. Lu gak nyambung. Kasihan. Yang kasihan tuh lu. Kasihan, marah-marah sama bapak, nggak dikasih jatah semalam, terus ibu marah-marah di kamar kami. Istri keberapa lu? Hah? Istri keberapa? Kelima? Aduh, Satu. kasihan. Ibu nggak dikasih duit berapa? Ibu mau berapa? Berapa? Ibu mau Kelima? berapa? Keenam? Ngomong sama saya, Bu. Tujuh. Iya. Ibu mau berapa? Istri Mau berapa? jeti? Ibu mau berapa jeti? Nah, macam Nabi lu yang kuat apa? Punya mujizat tuh gilir satu malam. Ibu, Nabi kami mulia. Iya, Nabi kami Nabi saking mulia. mulianya genjot bocah. Dicintai Allah. Tuhan ibu, Tuhan ibu nggak pakai baju. Tuhan ibu nggak pakai baju. Jadi gini ya, yang kita harapkan tuh sebenarnya itu Ibu like tadi itu menunjukkan data. Jadi terus pada saat ditanya itu ya dijawab gitu Ya, kan. Jadi memang, jangan saya cuma menunjukkan teriak-teriak terus data. terus ngomong itu ya diatur yang enak gitu tuh, loh. perempuan lu tuh ngomong gak Nah, ya diatur. udah bentar Bu, karena Anda tadi diskusi sama saya juga dengan Bang Soeb. Yalah. Jadi sudah dijawab, sudah jelas ya kan? Apa Saya yang jelas? bertanya, Belum jelas. saya bertanya, Ibu juga nggak jawab. Belum Sudah jelas. itu, Abraham, Ibu bertanya Ishak, Yakub. silsilah Nabi sudah tak Tak ada yang jawab. disebut silsilah. Ibu tak ada. tanya, Kamu yang cakap silsilah Paulus silsilah nggak menjawab. Nabi itu kau yang Ibu, jawab. ibu, Ya, ibu maju. on cam dong. Ya, Ibu maju. on cam dong. Kamu paham kah? On cam dong, Bu. Saya kata Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya on cam. berfirman. Allahnya berfirman itu jelas. Kau Sok paham, cantik kamu nggak katakan dikasih jatah sama disediakan suaminya, kita. Oh nggak ya dikasih Allah, duit, saya- marah-marah di kamar kami. Aduh, kasihan banget. Pelacur satu deh. ini. Banyak Aduh, cakap kasihan kau. banget deh. Aduh, kasihan banget Pelacur Arab satu deh. ini kau. Akunnya Jadi di budak privat, di sana. akunnya di privat, Wajar disebut akunnya di apa? privat, Wajar digenjot kau. takut. Ibu, saya nggak pernah marah loh ya di Budak, Komal, wajar saya nggak digenjot pernah kau. jengkel. Terserah lu. Tapi lihat ibu, kayak Siapa kaleng suruh? rombeng, Siapa suruh? kaleng rombeng yang ngomongnya Siapa ndak suruh karuan. mau lihat? Kaleng Siapa rombeng suruh yang mau mulutnya yang ember dua? dudu yang ibu kasihan ada deh, anaknya? makanya cantik-cantik Lu Bu, ada anaknya? makanya diri dirawat, Lu diri ada dicantik-cantikin, duit jangan Lu ada buat jajan anaknya? aja, tapi buat beli skincare, buat beli yang bagus gitu ya Bu ya, Banyak jangan lagi pakai duit keperluan buat yang nggak berguna. Lu berpikir mau banyakin apa? Mau nenenin kawan lu di satu kantor, nenenin kawan lu di satu kantor. Aduh, kasihan ibu ini nggak dikasih jatah sama suaminya, nggak lu mau dikasih duit. cantik-cantik mau Aduh, bagi baju dan uang dari komel kami ya. Aduh, sini bu, kesini bu, kesini bu. Udah, Ke IKN, lu kawanin dekat sama saya. lu satu Nanti saya kantor, kawan traktir lu, udah. mandi susu. Laki lu Kebetulan izinin saya nggak? punya salon. Nanti saya kasih skincare. Nanti saya kasih duit sekalian bu. Ya udah, Saya kasih baju yang bagus. ngomong masalah Baju saya masalah banyak cantik-cantik bagus bu. Ini lu koleksi-koleksi baju saya ini salah satunya bu. Belum lagi yang di atas, belum lagi yang di bawah. Ibu mau yang mana? Ibu mau yang mana? Iya, cantik banget. Udah. Udah, gua mau Aduh, ngomong- ibu ngomong kasihan sama lain, deh. nggak bisa sama lu yang berfaedah kayak Udah gua. tua ya, Bu. Jawab Udah Romo. tua ya, Bu. Ini jelek banget ibu ini ya. Sejelek mulutnya. Ibu jelek banget ya, jelek mulutnya ya. Ih, gue Saya emosi nggak banget. tanggung jawab ini Bang Palopo, saya nggak tanggung jawab loh. Tanggung jawab kamu. Udah dibilang cantik masih aja lu. Udah lu. Ibu mulutnya cerewet tadi menghina Rasulullah kami. Tarik kata-kata ibu ya. Kau cakap apa, Bangke? Lu kok cakap apa? Kau cakap apa? Kau cakap apa? Emang Tuhan lu pakai sempak bu? Emang nyata Tuhan lu pakai sempak? Ya emang kenapa disalib? Dikasih baju Nabi lu di mana sialan. di Bangke? Ibu yang sialan. Berani banget Nabi lu ya. di Bangke kayak di kuburan, bener nggak? Lu bantah nggak? Tuhan elu itu digantung sendirian. Nabi lu Kasihan. jadi bangke di kuburan, bener nggak? Lu bantah nggak? Nabi kami mulia, nggak kayak ibu. Iya. Ibu mulutnya bau, Iya, nggak genjot sikat gigi budak udah lu, masuk genjot komal, bocah nggak lu. mandi udah Masa masuk lu banyak komal. cakap? Ibu, Apa ya lu banyak cakap? Lu mau ibu jawab? masuk komal, nggak mandi. Oke, edukasi. Bang Palopo tanggung jawab lo ya. Baru tahu, Bang Palopo saya baru tahu. Ternyata Terangkan sedikit menyala, Bang terkait dengan Palopo menyala. kejadian tadi. Kejadian 12:7 tadi yang dia pakai tadi ya dalam kejadian pasal 12 nomor 7 tadi ya. Nah, ternyata yang dimaksudkan dengan menampakkan diri di situ itu merujuk kepada sakinah.
ya, atau ekspresi the divine presence atau kehadirat ilahi, ya. Cuman kalau misalkan saya terangkan kepada terkait dengan perkara sekinah kepada ibu-ibu tadi, ya nggak nyambung otaknya gitu. Jadi ternyata kalau kita lihat ini merujuk kepada ini apa namanya, itu sekinah, ya. Cuma kalau saya terangkan terkait dengan sekinah, ya, ini sekinah bukan nama orang, ya, jangan kira nama orang, bukan, ya. Nah, Tapi mari kita lihat. nanti kalau ditabrakkan nanti dengan Tuhan itu tidak kelihatan di mana Bang Syed? Kenapa? Ada kok dalilnya itu Tuhan tidak bisa dilihat gitu loh. Siapa yang Oh, melihat Tuhan mengusahakan mati? ada banget. Itu gimana Nah, Bang? Romo? Kan? Keluaran 20 lagi firman. nah, cuman kalau kita kasih kepada ibu-ibu tadi sama bangunan tua ini, ya mana nyambung gitu, nggak bisa Kalau baca. baca nggak betul Gitu. kau bangunan tua. Ah, itu jelas bos tua. Nah, Coba pakai keluaran Nabi kok 20 bisa coba baca, dibukain kau? dulu Romo. Bang Noel. Jadi biar tabrakan Apalagi itu dalil. bos tua nih. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku Yesus dapat tahan tidak? hidup. Dengerin dulu, Ah, bukain Yesus tahan tidak? originalnya. Syuaib. Keluaran 33:20. Nah, itu Yohanes 5 nomor Nah, itu dia 37. satu kasus pembahasan dalam tafsirannya Judaism, ya, merujuk kepada sekinah, begitu, ya. Cuman kalau aku terangkan terkait dengan sekinah kepada 2 ekor karesteng ini, ya mana nyambung gitu. Nah, mari kita lihat Nanti kuhujat. apa yang maksud dengan penglihatan itu. Nah, ini tafsirannya ini. Nah, kita udah dapat tafsirannya. Bisa baca. Nah, kalau gitu kau baca, ayo kau baca. Coba kau baca Nggak ini. bisa baca. Bisa nggak kau baca? Enggak dicekik. Kau nggak bisa baca ya? Iya. Coba baca. Pengen tahu aku. Coba kau baca. Jibril aku masih dicekik. Jibril aku masih nggak bisa baca. Waduh, kasihan kali nak. Kau kan Kalau- Jibril, bacalah, kalau baca. Bu Dokter Kau udah- Jibril. Baca. Aku bisa Apa? baca itu. Tahu Baca aja nggak bisa, ya? gimana mau ngerti? Soalnya Ya itu makanya dia baca Nabi aja mengerti nggak nggak? ngerti, gimana Nabi mau mengerti diskusi? nggak? Nabi mengerti nggak? Pucluk. Ya, mari kita lihat di sini, coba kita cermati. Wayera abal be emira rishonal lo nitrae, ya, Berarti Jibril ngomong gitu ya? elaf shem ki im shama devaro, ya, vehu meshum shelo haya ham maqam re'ui ligloish khina velo la'a vodet la'a ovedet, ya, la'a vodet, ya, hakkera venot atshaba ukhe datni bima khilta, ya, reish fei bo atshelo nivkhera Yerushalayim hayta khol re'ui lemizbeach vezehu dam shayem ham mikra uven sham mizbeach la shem hanir elaf vayodea maze shenir elaf ham sheham makom mokhesher la avodet, ya, mizbeach. Amin. Artinya, dan tatkala dia melihat Allah, namun dalam pepatahnya orang Yahudi yang pertama Allah, Yahudi kita ada tidak Allah. dapat. Shh, diam dulu, jelas Tong. ngomong. Kau nggak nyampe Yahudi- otakmu di Yahudi sini. ada Allah nggak? Ya, stay, diam dulu. Bangunan tua, ya. Baterai tua, diam dulu baterai tua, ya. Namun pada pepatah pertama kita tidak akan pernah melihat Hashem, karena jika dia mendengar perkataannya, dan itu karena tempat tersebut, ya, layak menerima pewahyuan dalam konteks Shekhina. Apa itu Shekhina? Pewahyuan atau apa namanya, di divine presence, kehadirat ilahi. Jadi Tuhan itu tidak muncul dalam bentuk wujud materi seperti ini, ya, begitu baterai tua. Ya, jadi Tuhan itu bukan muncul dalam bentuk pribadinya Tuhan yang seperti karesteng. Ya dengar. Begitu. Sekarang Tuhan Maha Kuasa. Ya kan? Dan bukan untuk pekerjaan pengorbanan sampai dia datang ke Israel. Dan secara religius dalam Mekilta Haresh
datang sampai ke Yerusalem, tidak dipilih. Ya, setiap orang layak mendapatkan altar atau mesbah ini, dan ini adalah damsyim dalam Tanak, dan membangun di sana sebuah mesbah bagi Tuhan, dan terlihat olehnya, dan dia tahu dari apa menuntunnya cocok untuk pembuatan altar atau mesbah. Gitu ya. Jadi kamu nggak boleh tipu-tipu, ada tafsirannya ada di sini. Silakan disanggah pakai data dalil. Ayo disanggah. Masalahnya apa nih sekarang di sini? Aduh, dari tadi diskusi kok masalahnya apa masih ditanya lagi. Yang kalian persoalkan tadi apa? Yang ditanya apa, dijawab apa, kemana lagi? Yang nanya itu. Nah kan ibu itu kabur, dia lari dari kenyataan, nggak mau itu meneruskan itu Bang Malopo. Itu beda genom dengan saya, pasti kayak gitu nanti itu Bang Malopo. Aduh, Gitu ya. bantah dengan dalil. Ternyata kok nggak bisa baca, ilmu belum nyampe. Nah, kok mendingan main mobil-mobilan, main craskir, main baby shark, du baby shark. Gitu. Enggak, ini karesteng misalnya apa sih ini Bani Kucruk? Tadi kalian ngomong bisa congor. Ya wes Otaknya cuma congor. 1/4 dipakai makan sama bernapas. Kucruk. Pantas lah kalian dibilangin Bani Kucruk. Siapa yang bilang? Di mana tertulis itu? Hah? Di mana tertulis? Al-Quran ada? Coba dibacakan, Bang Soeb, Bani Ini isi Kucruk. baterai Gimana tua itu? ini terbuat dari abang apa sih sebetulnya? Itu tadi dibacakan. Tadi udah dibacakan itu. Mana kata kuceluknya, Pau? Ada. Kau belajar Ibrani. Tadi udah dibilang itu karesteng Bani Kucruk. Kau nggak tahan bahasa Ibrani. Ada tulisan Aduh. kuceluknya. Kau ngarang-ngarang kau. Nggak gini loh, Ya. kalau punya data bantahan, Jadi, data pembanding, silahkan tunjukkan karena- gitu aja, nggak usah repot-repot. Jadi yang umat mau Yahudi pun dalam midrasnya Itu mereka nanya. mengakui kalau Nabi-nabi di ya, Alkitab nyata bertemu Tuhannya, nabinya. Tidak ketemu Kucluk. Siapa yang melihat Tuhan mati? Kucluk Hah? udah dibacain tadi. Bukain datanya, Bang. Belum mati. Buka datanya. Coba datanya di mana, Bos Tua? Nabi-nabi di Perjanjian Lama itu bertemu dengan Tuhan secara langsung. Pakai data, coba mana datanya? Kalian tahu Alkitab kan? Ngerti kalian Aku semua ini Alkitab nggak kan? lolos dia ini. Yang ngertinya kalian Alkitab kan? Jawab dulu. Weh, matamu semua. Kamu tunjukkan datanya di mana, katanya Iya, kamu nanti bisa. kutunjuk. Aduh. Nanti kutunjuk. Di mana datanya nabi-nabi Perjanjian Lama bertemu Kalian dengan pintar Alkitab. Tuhan secara Kalian langsung? cari kata- Di mana datanya? Abraham bertemu 3 orang pada saat siang hari. Oh, itu orang, itu bukan Tuhan. Tapi Itu kok orang. Ibrahim bilang Tuhan. Ya Tuhan. Itu orang. Ya, Itu Tuhan. orang, itu bukan Tuhan. Iya, kan Abraham wujud kan- bertemu wujud 3 kan jadi orang. manusia, kan? Wujud jadi manusia kan? Tidak ada. Tuhan di Perjanjian Lama berubah jadi manusia itu nggak ada. Kamu Itu aja baca persangkal. Maleakhi. Aku belum ngasih ayat masih ngomong. Sudah, kau sebutin ayatnya, tak bantuin bukain. Mata kau lah. Turunkan aku PC, kalau mata kau tuh bodoh semua. PC, suruh tunjukkan di mana, kita bukain, sudah dibantuin kok. Aduh. Ajaran kasih, Biasanya ajaran setan kasih Paulus lebih paham begini. Alkitab. Maleakhi Setannya. pasal 3 nomor 6, Tuhan itu tidak berubah. Maleakhi pasal 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Apanya nggak berubah? Keluaran 33 nomor 20, Nabi Musa tidak melihat Tuhan. Karena Jadi kok siapapun ngaku-ngaku yang Tuhan melihat itu di pohon Tuhan, itu, di Al-Quran. dengerin Makanya dulu. Siapapun yang melihat Tuhan, kata Tuhan, pasti akan mati. Terus Kalau Yesus karisteng bisa nggak? lain, kalau karisteng lain, ya, Yesus bisa nggak? umatnya atau murid-muridnya melihat Tuhan, Tuhannya mati. Nah, itu karisteng itu. Ya kan mati, manusianya yang nengok mati kan?
Yang mati Iya, Tuhannya gitu. Tuhan mati. Bodoh. Tuhannya mati. Tuhannya yang mati. Ya kan bang. Kalau di perjanjian lama, siapapun yang melihat Tuhan, orang itu pasti mati. Oke, Kalau di dibukakan perjanjian datanya, baru, dibuka datanya. murid-murid melihat Tuhan, Tuhannya mati. Itu karesteng, itu Iya karesteng. memang orang muncul sebagai manusia. Apa kau? Tuhan ketemu manusia, Tuhannya yang matang. Yesus Begini bos tua, kalau di perjanjian lama, kalau manusia melihat Tuhan, manusia yang mati. Iya, karena wujudnya Tapi apa? Kak, Wujudnya perjanjian apa? baru, manusia melihat Tuhan, Wujudnya Tuhannya apa yang dulu di mati. perjanjian lama? Wujudnya apa dulu di perjanjian lama? Wujud Tuhan di perjanjian lama itu apa? Aduh. Aduh, lama aja tak ada wujudnya. Kau ada nggak Tuhanmu? Ada Ini nggak Tuhanmu? apa? Lari kemana? Lebih baik kalau kamu bicara tanpa data, lebih baik kau pergi ke gereja, Pakai colok data, pantat pakai pendeta, congor lalu aja, kalian diimut mampu. itu. Gak usah pakai data. Wih, yang enak orang-orang kayak gini itu suruh baca Amsal, Yeskiel gitu. Iya, kasih apa ayatnya coba biar ku baca sama saya. Marilah kita, itu kan? Iya. Bersusu-susu gitu ya. Iya. Lebih baik kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, lalu dicium jarimu. Iya, terus? Iya, biar bau. Aku nyolok pantat nabimu lu. Laki-laki Ini nggak ada isinya nih mas tua, ini nggak ada isinya dia. Nol. Nah, turun aja di bawah lah, belajar lagi. ada isi. Kalian nggak ada isi. Udah belajar lagi. Oke, mari kita cari tahu. Mari Udah kita punya lihat sebuah data. gejala, ya. Mari kita lihat sebuah gejala. Kenapa kok si baterai tua tadi seperti tadi kelakuannya? Karena sama seperti apostolosnya mereka yang tertulis langsung di dalam Biblos itu sendiri, ya. Ayo sekarang kita tadi udah Ibrani udah selesai, perkara Ibrani sudah selesai. Sekarang kita ini apa namanya? Ke Yunani. Insya Allah hari ini barangnya Bang Polopo bisa dikirim ya sama Bu Dokter. Nah, mari kita lihat ya di sini. Paulus dikatakan gila sekaligus Paulus pun mengaku bahwa dirinya adalah seorang idiot. Begitu, ya. Mari kita lihat di sini. Nah, foto aku cakep kan? Foto aku yang tadi bukan aku nggak cakep. Nah, mari kita lihat. Nah, di dalam buku manualnya orang Karesteng yang berjudul Kainediatike. Apa itu Kainediatike? Ya, kalau nggak tahu ya dari Taloten. Ya. Sini ya. Nah, ini udah tahu ini logo apa? Ini bukan logo Oreo, ini bukan logo biskuit. Ya, udah tahu? Nah, mari kita lihat ya dalam praksis atau buku manual yang berjudul tindakan atau perbuatan. Diam dulu tong, kalau baru naik ya. Jangan dulu beratraksi. Perhatikan dulu ya. Kita lihat dalam tindakan atau perbuatan ya. Buku manualnya orang Karesteng. Nah, dalam buku manual orang Kristen yang berjudul tindakan atau perbuatan. Jadi setelah Yohanes namanya tindakan atau perbuatan. Ya, bukan kisah para rasul. Nah, mari kita lihat di sini dalam dalam apa namanya? Dalam tindakan atau perbuatan dalam buku manualnya orang Kristen pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk membela dirinya. 25. Langsung ke 25. Oh, terang enggak sini. Membela dirinya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila." Gitu kan? Festus mengatakan Paulus gila. Paulus, pengetahuanmu yang banyak itu membuat engkau gila. Nah, ini menurut terjemahan karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya. Penerbit Salemba Raya 12.
Mari kita baca dalam bahasa Yunanos. Termos, spermatos, rasamentos. Tau tade hauto apologomenu ho pestos megale tefone ya fesin maine paule maine ya maine itu gila alias majnun atau wong edan ya tapola se gramata esmanian peritrepei ya spertos paulos termos ya. Nah, perhatikan ada dua kata di sini yang menarik, maine dan apa manian ya maine itu dipahami sebagai orang yang sudah gila ya alias tergila-gila ya. Nah, kalau manian itu dipahami sebagai orang yang mengidap penyakit gila. Di mana itu tertulis? Nah, mari kita lihat bahwa Paulus ternyata adalah orang gila alias majnun. Nanti dalam bahasa Arabnya ada kok. Ibraninya mesuga. Paulus. Is mesuga. Jadi kita lihat dalam teks ini ya, maine strong numbernya 3105 dalam Bible Hub. Jadi Karesteng bisa buka masing-masing ya kalau ngerti, kalau nggak ngerti ya mohon maaf, say goodbye ya. Dalam X ini bukan artinya kisah para rasul, artinya tindakan atau perbuatan atau aksi ya. To be made, tergila-gila ya begitu. Jadi Paulus itu adalah orang gila sekaligus mengidap penyakit gila. Pada kata ini manian. Apa itu manian? Mari kita lihat di sini. Manian Bible Hub juga 3130. Nah, dalam tindakan atau perbuatan ini dalam buku manualnya orang Karesteng yang berjudul tindakan atau perbuatan pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Madness atau frenzy. Madness artinya orang yang mengidap penyakit gila. Ya, dalam tindakan atau perbuatan pasal ke-26 nomor antrian yang ke-24. Nah, sekarang kita dalam bahasa Arab. Ya. Dalam ini ya sama ya. Nah, kita lihat wahuna qata'a fustus bulus fi dihaihi wa suha ya bi a'la sautihi anta majnun. Nah, ternyata Paulus juga majnun gitu ya. Bulus tabahruka fil ilmi afqadaka aqlaka begitu ya. Ternyata Paulus juga seorang majnun alias mengidap penyakit gila begitu. Paulus anta majnun ya Bulus anta majnun. Nah, tadi Paulus sudah dikatakan gila. Yang kedua, Paulus sendiri mengaku bahwa dia adalah orang idiot. Nah, cuman sayangnya terjemahannya digoreng alias diperkosa. Begitu dalam 2 Korintus pasal 11 nomor antrian yang ke-6. Nah, ya. 2 Korintus pasal 11 nomor antrian yang ke-6, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Nah, ini menurut terjemahan karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya penerbit Salembaraya 12 dalam 2 Korintus pasal 11 nomor ke-6. Jikalau aku kurang paham, kurang pandai dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Nomor 6, hei dekai idiot tes. Dekai idiot tes. Jikalau aku adalah orang idiot, bukan kurang pandai. Jadi terjemahannya nggak bisa tipu-tipu, ada aslinya. Dekai idiotes to logo al
ute genosei al enpanti fanerosantes hen pasin heis humas. Dekai idiot tes. Jikalau aku adalah orang idiot dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Jadi Paulus mengaku kalau dia adalah orang idiot. Jadi baik, Paulus ya. nasibnya Dalam tragis sekali. berkata-kata idiot. Dikatakan Dalam gila, pengetahuan, yalah. mengaku idiot. Kau yang Gitu. idiot, yang ngerti kau. Sabar dulu kuculuk diam dulu. Kita Kuculuk. sapa dulu. Bang Itu Erwin, dalam dulu, berkata-kata itu dia idiot, kau bilang. sabar dulu kuculuk. Iya, kuculuk. Diam aku kuculuk. Longor, kau nggak Longor. punya data, Diam, aku Longor. Kau kan nggak punya data. Ya, iya, kau modal songor. kau kan nggak bilang modal ngerti. songor. Kan Ya, modal dijalanin modal Longor. songor. Ya Bobo lebih boy. baik kau belajar saja di sini. Ya, ini belajar. Diam gitu. Diam duduk manis, bikin Iya. kopi. Sekarang ngajar kalian ku tes. Ya oke, kita sapa dulu Bang Erwin. Selamat siang Bang Erwin, selamat pagi, sorry. Bang Erwin, Assalamualaikum. Ya. Bang Erwin. Bang Erwin. Nggak monitor, jauh kayaknya. Dua Bang Erwin ini. Jadi gitu ya. Secara data tertulis, secara eksplisit teks mengatakan Paulus dikatakan orang gila, sekaligus Kata-kata. Jambung, Dirinya- potong putus. dirinya mengaku Berkata-kata. bahwa dia adalah orang idiot. Tapi dalam Nah, makanya pengetahuan- baterai tua kelakuan seperti ini. Jadi jangan heran. Kata kau kelakuanmu yang bodoh Gitu, kau. ya. Itu Baterai aja nggak bisa tua kau karena kau artikan. ini kan terbuat dari teks film Sabar, bos tua, intelligence. Dulu kan sabar. monta, biar pinter kalian. Makanya kau akan Sabar bisa bos bahasa tua, pintar. sabar dulu. Sabar. Ini kan room edukasi internasional. Ya, dia pun Jadi harus mengedukasi yang menggunakan betul lah. data. Membaca aja nggak jelas. Dalam Coba berkata-kata Syuaib, idiot. suruh dia baca Syuaib. Suruh dia baca Syuaib. Itu kan terjemahan itu nggak bisa diartikan bahasa. Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Tampilin Syuaib, biar dia yang tampilin baca. terjemahannya, Katanya tampilin Syuaib terjemahannya. bacanya Oke, salah. tampilin Syuaib. terjemahannya. Ini aja suruh baca dulu ya Bang lah. Ya, Suruh baca. suruh baca. Ya, Baca Dulu, dulu. sabar, saya kasih data. Bacanya, Terus kamu nih, baca terjemahkan. dulu nih, baca. Mana Baca terjemahannya? jelas. Biar ku baca. Baca. Mana terjemahannya biar ku baca? Ini yang di layar Ini lebar, sudah baca. diterjemahkan ini. Sudah Iya mana? diterjemahkan Tunjukkan sama- situ biar ku baca. Biar ku Ini baca di kau bahasa kiri nih. Indonesia. Di Mana? kiri. Nggak ada sini, nggak ada di kiri. Ini Oke, terjemahannya di kiri. Aku tunjukkan ya. Mari kita lihat ya. Dia diminta asli kan? Nah, terjemahannya baca. asli. Silakan baca. Terjemahannya kau pintar baca Ibrani, baca Yunani, meong kau. Terjemahan aja nggak ngerti kau. Baca. Nah, silakan dibaca. Kan? Aku dicekik Silakan gitu, dibaca. nggak bisa bahasa Ada Yunani. Ibrani, ada Yunani. Iya, Silakan nggak bisa, dibaca. nggak bisa aku nggak bisa lagi dicekik Jibril lagu ini. Nah, Oh, nggak bisa baca itu dia, ternyata. Bang. Iya, nggak bisa ikro, nggak ikro. Panggil Roh Kudus lah. Iya, Kan ini kan lagu Jibril lagu ini. kalau di dalam Markus 16 itu kan Tampilkan tanda-tanda terjemahannya, ini akan Bang. mempercayai orang yang percaya. Dia akan Terjemahannya, memegang bodoh. ular, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini kan bahasa asing kan? Nah, sekarang Iya, bahasa panggil Roh Kudusmu untuk membaca ini. Aku diajari bahasa Indonesia. Oh, berarti Markus 16 itu dusta berarti ya? aku bisa Kalau bahasa kamu nggak Indonesia, bisa baca bahasa ini. Inggris. Cuman aja, tunjukkan bahasa Inggris. Coba Markus 16 dia Bukan akan bahasa Inggris. berbahasa Aku diberi- dengan bahasa yang baru. Nah, Ya, sekarang kau yang baca bahasa ini. bahasa yang baruku bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bisa nggak? Roh Kudus Tahu, gagal tahu. ya ternyata ya. Kok gagal? Sesuai dengan umatnya. Ini Hah? sesuai dengan umatnya. Sesuai dengan Orang apanya? Indonesia dikasih bahasa Indonesia. Orang Oh. mata kau tolol. Roh Coba Kudus baca dulu. gagal Bang Palopo. Baca dulu nak. Jadi Coba, Muhammad baca. bisa nggak baca itu? Coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Bisa nggak Nabi membaca itu? Coba dibaca dulu. Bisa nggak baca Nabi itu? Kalau Nabi Kalau Nabi Muhammad, bisa nggak baca itu? kalau Nabi Muhammad pintar tanpa harus sekolah. Nabi Coba Muhammad. baca. Jadi Sedangkan kenapa dibilang, Tuhanmu "Nggak bisa ku ya baca." baru menjadi pintar kalau Jadi dia kok sudah bisa sekolah. baca? Pada saat masih kecil dia belajar Jadi, ngaji baca. kata Bambang Nursena. Alif
Tak itu Tuhanmu tuh belajar ngaji tuh, belajar huruf hijaiyah kata Bambang Nursena. Bikin Jadi Tuhanmu pernah goblok, pernah dungu Tuhanmu, pernah bodoh. Karena Tuhanmu belajar. Iya. Ya. Sebagai Lalu manusia. naik ke tingkat SD Tuhanmu kata Bambang Nursena. Nabi Nah, Muhammad belajar sekolah. tambah-tambahan kata Pangeran Manurung, 12 tambah kesalahan 5 berapa menjelaskan. Yesus? 7 katanya. Goblok kau Yesus kata Pangeran Manurung. Goblok kau Yesus. Bukan begitu. Emang Belajar. sekolah Yahudi gitu ya? Tuhan belajar tambah-tambahan. Emang sekolah Yahudi gitu? Emang sekolah Yahudi gitu? Kau protes aku. Pangeran Manurung yang ngomong, Bambang Nursena yang ngomong, Desra Soru yang ngomong. Kata Pendeta Lukas, Yesus itu mondok di pesantren katanya. Tuhan kau mondok gimana sih? Kau dulu sekolah di Yahudi gimana? Coba rasakan dulu sekolah kau di Yahudi. Sekolah Yahudi itu dengerin ya, jangan dipotong. Ada di situ Sekolahan ini, Budi. Yahudi. Ini, Dengerin Budi, dulu. Aduh. Dulu sekarang, jangan dulu. Denger dulu. Nih, tradisi orang Yahudi sejak kecil itu sudah diajari mereka. Diajari membaca huruf hijaiyah, huruf abjad Ibrani. Apa namanya, Syuaib? Alif bet. Nah, Nabimu dari diajari sejak usia kecil Yesus itu sudah diajari tuh alif, bet. Nah itu Yesus itu diajari seperti itu. Iya. Ada datanya. Iya memang. Lalu Iya, setelah terus tambah besar Yesus ini menghafal firman Tuhan. Apa yang dihafal? Shema Yisrael, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Nah, bukan tahu. Nah, jadi ceritanya firman menghafal firman, gitu loh. Namanya dari Tuhan untuk Tuhan. Loh, iya, firman Tuhan menghafal firman Tuhan. Jadi kenapa? Nah, jadinya bukan Tuhan. Loh, kenapa bukan Tuhan? Loh, kau bisa nggak Coba menghafal firman Tuhan? Coba di mana Yesus mengaku Tuhan, coba. Di mana mengaku Tuhan? Iya, di mana ayatnya, dalilnya? Nggak ketemu kau di Alkitab itu? Enggak ketemu. Yo, kau nggak pinter baca ya piye lah. Iya, di mana? Di mana? Cari Coba. di Alkitab. Tahu. Tapi kalian pintar Alkitab. Pintarmu di mana? Aduh, parah ini Oten satu nih. Al-Quran aja nggak hafal kau, apalagi Alkitab. Oh, Al-Quran saya bisa baca. Kitab Coba. aslinya saya bisa. Coba kau terjemahkan ke Terjemahannya bahasa saya Arab bisa. ini. Coba kau terjemahkan Nih, ke bahasa Arab. dengerin. Dengar dulu kau pintar bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة Allahu Akbar. Aduh, setannya kabur. Setannya kabur. Di Rukiah kabur. Pakai mantra.
Kabur. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kepanasan dia, kepanasan. Ada Oten yang cerdas ini. Aduh, naik kakekku. Nanti kabur beneran ya. Ya, selamat pagi menjelang siang kakekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Sekedar menyimak aja Bang, saya senang sekali dengan penyampaian yang udah disampaikan sama teman-teman muslim yang di atas. Kayaknya teman muslim yang di atas lebih bisa sih semuanya. Saya cuma mau menyimak aja sebentar. Cobalah yang ini teman-teman yang non muslim aja dianyain Bang, biar lebih lebih mengerti dan lebih memahami semua. Sebetulnya mereka juga paham Pak, cuman waktu pas ini naik ke sini ya, otaknya lupa di bawah. Gitu. Benar. Kita di sini ketawa terus sih sebenarnya kalau dari bos muda yang tadi nyampein bos muda kayaknya kita bilang pernah sekolah juga enggak kayaknya sih penyampaiannya. Tadi Bapak perhatikan apa? Bapak lihat apa tadi? Maksudnya? Tadi ini untuk apa namanya? Izin Soeb, tadi saya khilaf ya teman-teman. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Saya tadi khilaf karena membaca Al-Quran itu tidak boleh ketawa Bang Paluk. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa saya. Lanjut Soeb. Ini gitu ya. Sebetulnya gini Pak, tadi waktu yang kita sampaikan tadi sebetulnya mereka paham, cuman pas naik ke sini otaknya lupa di bawah, makanya kagak paham. Ya kenapa seperti itu? Ya Paulus pun sendiri mengaku kalau dia idiot. Terus Paulus pun ya dikatakan sebagai orang gila gitu. Makanya orang Yahudi hingga hari ini menyebut kini buku manualnya orang Kristen ya untuk menuntun kepercayaan mereka itu dengan sebutan Evangelion gitu. Shoaib, itu yang menyebutkan atau menuduh Paulus gila itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Festus sama Festus. Nah, Festus itu orang Yunani atau orang Yahudi? Festus itu kayaknya ini Yunani ya namanya ya. Tunggu coba aku cek di ini di apa namanya di Gramedia, mau bilang Gramedia lagi. tunggu aku cek dulu ya. Ini Om Festus ini orang mana sih sebetulnya? Jangan sampai salah orang lagi. Yang jelas tadi tertulis Festus ya. Gitu. Jadi kalau mau lihat terkait dengan Evangelion nanti saya tunjukkan. Tapi harus ada orang Kristen biar makin gurih. Gitu ya. Gitu. Nanti insya Allah hari ini kalau nggak halangan, soalnya hari ini lagi ini penggantian ini kubur sama apa sana. Kalau nggak ada halangan, insya Allah barangnya Bang Polopo sama Bu Dokter hari ini bisa kirim. Nah, Festus, nah kita cari tahu. Gitu, Festus dalam dalam Kainedia-tike ya. Buku manual penuntun imannya orang Kristen
Nah, ternyata Festus itu adalah seorang gubernur dari Romawi. Begitu ya. Gubernur Romawi toh. Oh, Gubernur orang Romawi. orang Romawi saja memberikan tuduhan seperti Mengatakan itu Paulus kepada orang Paulus gila. ya. Wah. Jadi ini apa nama? Jadi ini Festus itu bukan orang Sumeneb, bukan orang Sumedang, bukan orang Cilacap, tapi orang Romawi. Romawi. Gitu. Ya, mari kita lihat di sini. Jadi gitu, ya. Ratri swapnaya tar karmu tanam restaye karena swapnaya. Gitu. Kita bacakan mantra nanti untuk orang Karesteng. Ya. Jadi perhatikan ini logo, ini bukan logo Masa and the Beer, bukan logo Oreo, bukan logo biskuat, ya. Ini. Festus. Ya. Jadi Festus ya, bukan permen Fox. Kalau Fox ya permen. Festus dalam terjemahan dalam ini tempat ya. Gubernur Romawi atas Yudea, begitu. Oke, mantap. Festus orang yang menuduh Paulus dengan sebutan mesuga atau majnun atau gila dalam bahasa Indonesia. Gila. Bahasa Ibraninya mesuga kan? Nah, coba kita lihat karena aku belum cek. Muncul engkau. Gitu, Shalom 24 26 sorry nomor 24. Nah, ternyata mistagea engkau sudah gila. Nah, tapi Paulus nggak mau ngaku. Tapi di sini Paulus nggak mau apa namanya, nggak mau ngaku kalau dia adalah mesuga. Begitu. Kalau mesuga itu gila, kalau mistagea kamu sudah gila. Kamu sudah gila, mistagea ini. Mistagea atau sigaon. Nah, Paulus bilang polos ini, Vayomer polos ini. Namanya bukan Paulus tapi polos. Kayak permen polo nggak pakai es. Ya kan? Nah, polos ini aku tidak mesuga. Tapi aslinya dia adalah mistagea atau sigaon alias penyakit gila, maine dan manian, gitu ya. Jadi nggak boleh tipu-tipu Ten. Ada data di sini Ten ya. Mau pakai bahasa apa? Mau pakai Sangsekerta? Tak bacain mantra mau? Nanti kalian berubah jadi kunang-kunang nanti. Gitu, jadi Paulus ya? membela, Nah, dia mengatakan dia tidak gila gitu. Nah, nanti kita baca, nanti kita coba bacakan, ya. Ini apa namanya? Mantranya dalam bahasa Sangsekerta, ya. Mari. Ya. Nanti kita baca dalam bahasa Sangsekerta bahwa Paulus adalah orang apa? Ini bahasa Sunda bilang apa? Wong edan ya? Wong edan gitu loh. Bahasa Madura gila. Aku gini-gini. Jangan salah, aku sekalipun jarang mati gini-gini aku bisa bahasa Sunda. Hati-hati kalian. Aku bahasa Sunda lebih sakti loh. Nah, mari kita mari kita apa namanya? Ini lihat dalam bahasa Sangsekerta. Nah, tatkala Paulus mengaku kalau dirinya adalah orang bukan mengaku diri yang gila, tapi dia dikatai sama putusnya sinyalmu merah. Assalamualaikum Ahi, mau turun dulu ya Ahi, kesempatan saya di kantor ya Ahi. Siap bang, siap bang.
Oke. Siap. Terima kasih atas pencerahan semuanya. Saya sangat senang sekali dengan semua ini. Mudah-mudahan terus berlanjut terus acara ini dan juga saling memberi pencerahan kepada teman-teman yang non Muslim. Oke, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Host, Pada Bang Palupo. diam, nggak ada suaranya. Iya, ketiduran ini Erwin sama Bang Palupo. Iya, mohon maaf tadi saya emosi banget itu. Wah, Bang menyala Boboiboy Bu Dokter. sama- Menyala Bu Dokter. Menyala. Kena mental dia. Apa? Dia dari tadi menghina Rasulullah. Saya betul-betul emosi. Mata saya merah tadi itu. Marah banget saya sudah. Ya, justru sopan. dengan tindakan-tindakan mereka itu menunjukkan bahwa ajaran kasih itu cuma jargon di mulut saja. Nggak ada itu ajaran kasih di dalam Iya. kekristenan. Kasihi Sampai Tuhan, tadi saya- kasihi manusia itu kan adanya di Torah, terus kemudian ajaran-ajaran Yesus. Nah, sementara Taurat dan ajaran-ajaran Yesus ini kan sudah dibatalkan oleh Paulus. Jadi mereka nggak bisa mengklaim bahwa mereka adalah ajaran kasih, menerapkan ajaran kasih. Enggak. Buktinya Nabi Muhammad dihina, ya kan? Allah dihina. Padahal Makanya. tidak ada hubungan sangkut pautnya dengan iman mereka itu, nggak ada. Contoh Nabi Muhammad. Apakah ada sangkut pautnya dengan iman mereka? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad dibahas, Nabi Muhammad difitnah, Nabi Muhammad dijelek-jelekkan? Kenapa? Karena mereka ya seperti itulah. Ajaran kasih itu cuma jargon saja. Nggak ada ajaran kasih di Kristen itu, nggak ada. Kalaupun ada, mereka mengikuti ajaran Paulus. Bang Palupo itu Soeb minta naik tuh. Bang Palupo, waduh hostnya kelenger ini. Hostnya kelenger Soeb. Saya kan tuh emosi banget, makanya saya emosi. Udah saya lupa ngomong apa tadi sudah itu ya, sampai Wah sampai menyala tapi emosinya. itu. Menyala tapi itu tadi kena mental.